Tanpa menyadari semua yang terjadi dalam pikirannya, Felix telah memasuki diskusi dengan Malak tentang budak dan situasi ekspedisi melalui panggilan video. Tuan Felix, saya telah mengumpulkan seluruh kru. Malak melaporkan dengan tenang, kami sekarang memiliki 15 pria dan 5 wanita dalam regu ekspedisi. Mereka semua telah menandatangani kontrak perekrutan yang ketat. Bahkan operator pesawat ruang angkasa pun menandatanganinya. Mengenai pengawal para tetua, saya memastikan untuk merekrut 2 orang bloodliner tahap 4 puncak. Kerja bagus. Felix menganggukkan kepalanya sebagai pujian dan memberitahu, aku sudah membelikanmu sebuah pesawat luar angkasa yang berfokus pada eksplorasi. Aku yakin pesawat itu akan sampai padamu dalam 1 atau 2 bulan. Mengenai lisensinya, aku akan menjaminnya untukmu. Felix tahu bahwa akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi Malak untuk mendapatkan lisensi kepemilikan pesawat luar angkasa bahkan jika dia memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suap. Dia tidak bisa menunggu selama itu karena reruntuhan kuno tingkat 4 yang rencananya akan dia masukkan ke dalamnya akan ditemukan dalam 4 bulan oleh kru bajak laut jika waktunya tetap sama. Dia ingin mereka bergerak dalam waktu minimal 2 bulan untuk menghindari pertemuan dengan para bajak laut itu dan juga memberi mereka waktu untuk membuka setidaknya 2 pasif pertama dalam garis keturunan primogenitor mereka. Sedangkan untuk penjaminan, itu hanya berarti dia akan menggunakan lisensinya untuk memberi mereka akses ke planet-planet dan jalur cepat cacing ruang angkasa. Karena catatan kriminalnya bersih cemerlang, mereka akan segera diberikan izin. Namun, jika mereka melanggar hukum di planet tersebut atau semacamnya, lisensinya akan dicabut dan dia akan dianggap sebagai kaki tangan dalam setiap kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Hal itu dilakukan seperti ini untuk menghentikan siapapun menjamin keselamatan para bajak laut. Kami akan memastikan untuk bersiap melakukan perjalanan secepat mungkin, janji Malak. Bagus, pinta Felix, kirimkan aku rincian anggota pasukanmu dan pengawal yang disewa. Tanpa penundaan sedetik pun, informasi itu dikirim kepadanya melalui email. Felix mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Kemudian, ia membuka email dan mulai memeriksa setiap anggota timnya. Sesuai permintaannya, dia memastikan untuk mendapatkan ras lain juga karena mereka memiliki kemampuan yang berguna dan unik dalam ekspedisi. Misalnya, dia membeli budak Slime perak dengan 1 miliar SC. Slime ini bisa digunakan untuk mengintai situasi di reruntuhan di depan semua orang karena dia tidak merasakan sakit, tidak terpengaruh oleh ilusi, dan wujudnya tidak padat. Ia dapat menempatkan dirinya di tempat yang tidak dapat dimasuki manusia. Ia juga dapat membelah diri dan memasukkannya ke dalam lubang kecil atau sekadar mencari perangkap tanpa membahayakan dirinya sendiri. Meskipun Slime tidak merasakan sakit dan hampir abadi selama sebagian kecil tubuhnya tersisa, mereka dapat dihancurkan dengan mudah. Pertahanan dan serangan mereka yang buruk menjadikan mereka bagian dari makhluk paling rendah status sosialnya di alam semesta. Bahkan lebih rendah dari binatang berakal sehat. Dia juga mempekerjakan seekor anjing setengah manusia karena indera penciumannya yang tajam, dan seekor anjing setengah manusia kelelawar karena indera pendengarannya dan kemampuan yang berkaitan dengan sonar. Bat Halflings adalah versi vampir yang terdegradasi karena mereka hanya mewarisi kemampuan dari garis keturunan mereka. Tidak memiliki transformasi penuh dalam manipulasi darah. Hound Halfling mengalami situasi yang sama dengan manusia serigala dan serigala musim dingin. Sisa pasukannya adalah manusia. Yang terkuat di antara mereka adalah 2 orang dengan darah tahap 4 yang sangat kuat. Yang lainnya adalah bloodliner tahap 3 puncak karena Malak tidak punya cukup modal untuk hanya mendapatkan bloodliner tahap 4 puncak. Aku mungkin harus mengawasi ekspedisi dengan menggunakan fitur ghosting kalau aku senggang, pikir Felix sambil menutup hologram itu. Di era ini, Felix dapat dengan mudah berpartisipasi dalam ekspedisi dari tempat tidurnya hanya dengan menggunakan fitur ghosting plus sinkronisasi. Dengan sinkronisasi, dia akan merasakan semua yang terjadi di reruntuhan. Dia bahkan bisa memimpin ekspedisi dari tempat tidurnya tetapi itu tidak terasa benar. Mustahil untuk membuat keputusan cerdas ketika nyawanya tidak dipertaruhkan, tidak seperti anggota pasukan lainnya. Oleh karena itu, ia sebaiknya menjadi penonton dan juga memberi mereka informasi tentang reruntuhan itu. Kita pikirkan masalah-masalah itu nanti saja. Felix merentangkan tangannya ke belakang punggung dan menguap. Sekarang, kita tidur sebentar saja. Dia baru saja istirahat dari latihan dan seharusnya memanfaatkannya untuk mengisi ulang tenaga. Besok malam, di depan gerbang Dreamyfield Night Club,
Felix berdiri di dekat pintu masuk sambil mengenakan pakaian kasual untuk jalan-jalan. Dia tiba beberapa menit yang lalu dan sedang menunggu kedatangan Naima dan Kari. Dia berbicara dengan mereka di pagi hari dan itu benar-benar percakapan panjang yang berlangsung setidaknya setengah jam. Itu karena Naima dan Kari tidak mau memenuhi taruhan mereka kecuali Felix menjelaskan tipuannya. Berbeda dengan penyihir lain, mereka setidaknya tidak menuduhnya berbuat curang dalam ujian tetapi mereka menuduhnya berbuat curang dalam taruhan. Celakanya, Naima lah yang mengusulkan itu, dan itu pun tanpa niat baik karena kalau Felix kalah, dia pasti terpaksa harus mengerjakan pekerjaan rumah wajib yang asal jadi. Terdiri dari 25 ramuan peringkat 1 sebulan untuk setiap mahasiswa semester 2. Ini berarti Felix diharuskan meramu 75 ramuan peringkat 1 setiap bulan selama setengah tahun. Naima memang kejam, tetapi sudah saatnya dia diberi pelajaran. Setelah menunggu beberapa menit, Felix melihat Naima dan Kari keluar dari hovercar berwarna perak yang berkelas, mengenakan gaun panjang ketat, aksesoris, dan terakhir riasan tipis. Kombinasi tersebut, dengan gaya rambut mereka yang tertata rapi dan kecantikan yang luar biasa, membuat mereka tampak seperti dua wanita bangsawan yang anggun dari keluarga kerajaan. Beruntungnya, semua penyihir memiliki kecantikan dan aura yang sama, membuat Naima dan Kari hanya menarik sedikit perhatian saat mereka datang. Kau benar-benar berpakaian bagus untuk acara malam ini, Nona-nona. Felix memuji sambil tersenyum setelah ia bergabung dengan mereka. Aku tidak bisa berkata yang sama padamu, kata Naima sambil mengamati pakaian kasual Felix yang terdiri dari kaos oblong, celana pendek, dan sandal. Nyaman, kata Felix sambil mengangkat bahu. Kita bicara di dalam saja, udara mulai dingin. Kari mengusap bahu telanjangnya dan melangkah cepat menuju pintu masuk. Felix dan Naima mengikutinya dan masuk tanpa masalah dengan penjaga gerbang. Sama seperti sebelumnya mereka memilih pintu yang mengarah ke lantai dengan musik yang tenang. Tak seorang pun di antara mereka ingin mendengar keributan dan melihat orang menari-nari serta berkeringat di mana-mana. Kita cari kamar pribadi aja, Felix mengusulkan dengan nada polos. Kari dan Naima tidak menolak sarannya meskipun mereka merasa itu akan menjadi keputusan yang baik. Tunggu di sini, kata Felix dan pergi ke resepsionis. Beberapa saat kemudian, ia kembali dan menyuruh mereka mengikutinya ke atas. Ketika mereka sampai di lantai atas, Felix membawa mereka ke belakang koridor dan membuka kunci ruangan di sebelah kirinya dengan gelangnya. Silakan masuk duluan. Felix mengulurkan tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka masuk terlebih dahulu. Saya harap kamu bisa menjaga sikap seperti pria ini sepanjang malam, kata Naima sambil meliriknya. Apa maksudmu? Felix menggaruk hidungnya dan berkata, aku selalu berperilaku sebaik-baiknya. Kari sedikit tersipu dan mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Keok. Felix menutup pintu setelahnya dan pergi duduk sendirian di kursi berlengan sementara para wanita duduk di sofa. Aku rasa aku masih berutang minuman padamu, jadi silakan pesan sesuai keinginanmu, kata Felix sambil mengetukkan jarinya di meja kaca, meminta menu hologram. Aku tidak akan malu. Naima tertawa kecil sambil menyesap minuman paling mewah di klub itu. Dia meminta 5 botol sekaligus, jelas-jelas bersiap untuk mabuk. Dia mungkin tidak menunjukkannya tapi dia sangat frustrasi karena dikalahkan oleh Felix dengan selisih yang begitu besar. Karena mereka berada di ruangan pribadi, maka suasana penyampaiannya pun berbeda. Pelayan tidak membawakan mereka minuman, tetapi minuman itu langsung tersaji di meja. Felix mengambil botol dan membuka tutupnya, membiarkan busanya keluar seketika. Kemudian, dia menuangkan segelas besar untuk masing-masing dari mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, mari kita bersulang atas keberhasilan kita dalam lulus ujian dan masuk kelas elit. Kari dan Naima mengangkat kedua gelas mereka dan berkata bersamaan, untuk kami. Bersulang, bersulang, bersulang. Setelah menghabiskan semua gelas mereka, Felix segera mengisinya kembali. Kali ini, mereka menyeruput minuman mereka sedikit demi sedikit sambil berbincang tentang banyak hal menarik. Mereka mulai dengan membuat ramuan dan saat mereka mencapai gelas keempat, mereka sudah membahas tentang hasrat seksual dan cinta. Tentu saja, bajingan itu sendiri yang melakukan hal tersebut sehingga mengarahkan pembicaraan ke arah itu. Tepat setelah Felix mulai berbagi beberapa pengalamannya, suasana menjadi sedikit panas. Bau minuman keras dan tawa para gadis yang mabuk membuat suasana semakin bergairah.
Aku dan Kari selalu berciuman untuk melihat apakah kami bisa merasakan sesuatu terjadi di dalam tubuh kami seperti yang kami baca di jaringan. Naima mengaku sambil bersandar di bahu Felix dengan pipinya memerah dan gelas yang setengah kosong di tangannya. Lalu, tanya Felix, tidak apa-apa, sendawa, tidak apa-apa, seperti mencium tembok saja. Naima mengeluh, hiei, jangan panggil aku tembok. Kari bergumam sambil berbaring di sofa. Matanya tampak setengah tertutup seolah-olah dia akan tertidur kapan saja. Mereka berdua mabuk. Asna mendengus, tidakkah kau akan mendekati mereka? Aku bukan orang yang menyeramkan, kau tahu. Ucapan Felix sepertinya tidak meyakinkan karena tangannya berada di dalam gaun Naima, merasakan payudaranya yang lembut dan montok. Ini sepenuhnya salah Naima karena dialah yang memintanya melakukannya sehingga dia bisa melihat apakah dia akan merasakan sesuatu. Sayangnya, hanya Felix yang akhirnya menikmati pengalaman itu. Kurasa hal itu tidak akan terjadi pada mereka hari ini. Mereka pasti sangat frustrasi dengan peringkat mereka hingga minum sebanyak ini. Felix menarik tangannya setelah melihat mereka berdua hampir tertidur. Dia dengan lembut menyingkirkan kepala Naima dari bahunya dan membaringkannya di sofa di sebelah Kari. Apa yang kau lakukan? Gumam Naima sambil memeluk Kari secara refleks. Dia tidak hanya melingkarkan lengannya di bahunya tetapi juga kakinya seperti sedang memeluk boneka beruang raksasa. Yang akhirnya memperlihatkan celana dalam putihnya kepada Felix, menyebabkan darahnya mengalir langsung ke juniornya. Karena dia belum sepenuhnya sadar akibat hilangnya kekebalan racunnya, Felix tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang disesalinya jika tetap bersama mereka. Ratu, tolong lock out gadis-gadis itu, pintanya. Sang ratu menuruti permintaannya karena ia melihat gadis-gadis itu sama sekali tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk keluar sendiri. Setelah merasakan tubuh mereka mulai dingin, Naima dan Kari membuka sedikit mata mereka yang kabur dan menatap Felix. Tidak, aku masih ingin bersenang-senang. Kita bahkan tidak melakukan itu, kata Naima lirih untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang bersama Kari. Mendesah, itu menyebalkan. Felix tersenyum kecut dan melirik ke bawah ke arah juniornya yang tampak siap bertempur. Hehe, beberapa hal tidak selalu terjadi. Asna berkata dengan nada gembira, tampak sangat senang karena tidak terjadi apa-apa malam ini. Melihat reaksinya, Lady Spink dan J. Ermengander terkekeh sendiri dan tidak berkomentar. Dia mungkin tidak menyadarinya tetapi dia sudah tertarik pada Felix. Lady Spink mengirim pesan telepati kepada J. Ermengander, memang, jika Felix terus bersikap baik, mereka mungkin akan berakhir sebagai pasangan pada akhirnya. Mungkin, dalam puluhan tahun atau semacamnya, sifat keras kepala dan kesombongan Asna setidaknya membutuhkan waktu sebanyak itu. Adik kecil, jangan khawatir. Kita akan mencapai sesuatu malam ini, apapun yang terjadi. Kata-kata J. Ermengander tercekat di tenggorokannya setelah mendengar janji Felix dan melihatnya tiba-tiba membuka katalog holografik yang penuh dengan wanita cantik. Katalog tersebut milik klub dan ditujukan untuk tamu yang ingin bersenang-senang dengan pendamping. Melihat dia menggendong dua gadis dan Asna menggertakkan giginya karena marah, J. Ermengander hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyimpan pikirannya sendiri. Mesum, kau benar-benar akan merendahkan diri serendah ini. Asna mengumpat, benar. Felix setuju tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Setengah tahun tidak berhubungan seks pasti akan mengacaukan pikirannya cepat atau lambat karena dia belum bisa mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Demi Tuhan, dia baru berusia awal 20-an. Dia bukan biksu dan tidak ingin menjadi biksu. Karena Naima dan Kari membuatnya kesal, dia pasti tidak akan mundur hari ini dari melepaskan stresnya. Semoga saja kamu tertular penyakit menular seksual virtual. Asna mengumpat sekali lagi sebelum memutus sambungan telepon di antara mereka. Felix hanya bisa terdiam, mencoba mencerna kutukan bodohnya. Tak lama kemudian, dia berhenti memikirkan Asna atau hal lain setelah mendengar ketukan di pintunya. Dia membetulkan pakaiannya dan pergi untuk membuka pintu. Ketika melihat dua dewi cantik berdiri di hadapannya, Felix segera menarik mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Untungnya, kamar-kamarnya kedap suara, sehingga meredam suara-suara liar dari dalam. Sementara itu, Asna telah berkumpul dengan para tetua untuk memainkan beberapa permainan guna menghabiskan waktu hingga bajingan itu selesai. Dia tidak tahu kenapa dia merasa sangat kesal tapi dia akan mengomel pada Felix karena membuatnya merasa seperti ini. Asna kecil, kamu baik-baik saja. Diam dan hadapi aku.
Asna membentak J. Ermomander dengan tatapan tajam sambil duduk di sebelahnya di atas meja. Astaga, dia memang pemberani. J. Ermomander melirik Lady Sphinx dan mereka berdua sepakat melalui telepati untuk tidak ikut campur dalam masalah ini sama sekali. Setelah kartu dibagikan, mereka mulai bermain dalam diam sementara Felix masih memainkannya dengan liar. Sebulan kemudian, Felix terlihat bersantai di bawah pohon di kampus bersama Naima dan Kari. Liburan telah berakhir kemarin dan para siswa diharuskan menghadiri kelas mereka berdasarkan jadwal terbaru mereka mulai hari ini. Saat para siswa berlibur, kampus telah menyambut ratusan wajah baru yang imut. Tentu saja ujian pendaftaran diadakan tepat setelah ujian akhir selesai sehingga tidak terjadi bentrok antar semester. Oh, kamu jadi dipandangi lagi. Naima terkekeh sambil menunjuk dengan kepalanya ke arah seorang penyihir yang lewat. Dia menatap tajam ke arah Felix seolah-olah dia telah membunuh orang tuanya atau semacamnya. Ah, mereka boleh saja melotot semau mereka, tidak akan ada yang berubah. Felix menjawab dengan kalem, bahkan tidak melirik ke arah penyihir itu. Dalam sebulan terakhir, banyak hal telah terjadi dan berubah di kampus. Pertama, Felix tidak lagi dipandang positif oleh para penyihir setelah insiden pemeringkatan yang memalukan. Karena media gemar mengipasi api, mereka terus memuji Felix hingga ke matahari, mengklaim bahwa jika ras lain memiliki visi spiritual yang sama dengan para penyihir, mereka juga akan dengan mudah melakukan yang lebih baik dari mereka. Setiap media di setiap galaksi menulis versi yang hampir sama tetapi hanya mengubah ras manusia menjadi ras mereka sendiri. Hal ini membuang reputasi beberapa penyihir di jaringan, membuat mereka berhenti dianggap lebih unggul dari ras rendah lainnya. Ketika musuh-musuh Felix melihat situasi ini, mereka menjadi sangat gembira, mengira bahwa pemerintahan penyihir akan mengusir Felix karena ia membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Sayang, baik Ratu Allura maupun para resi di seluruh kekaisaran tidak merasa terganggu dengan situasi tersebut. Sebaliknya, mereka menyambutnya karena mereka tahu bahwa generasi penyihir muda saat ini mulai sedikit ceroboh. Sejak Lady Sphinx menyadarinya, orang bijak lainnya pun melihat isu yang sedang menjadi tren saat ini, yakni para penyihir berhenti di tingkat master demi mencari keuntungan sesaat, bukannya mencapai puncak dalam pembuatan ramuan. Mereka tidak ingin melihat hal ini terus terjadi, karena para penyihir akan berakhir tanpa orang bijak baru dalam ribuan tahun mendatang. Maka dari itu, alih-alih mempersulit Felix, mereka justru memanfaatkannya dan mengumumkan bahwa penyihir manapun yang muncul di peringkat 1 pada semester mendatang akan diberi kesempatan untuk memilih penyihir bijak manapun sebagai guru mereka. Dan juga, penyihir manapun yang nilainya lebih tinggi dari hasil semester 1 Felix. Dengan pengumuman itu, para penyihir semester setengah menjadi benar-benar panik dalam belajar dan berlatih, sehingga mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan yang lain dan khususnya Felix. Pengumuman itu, kehadiran Felix, dan keraguan semua orang tentu saja membuat para penyihir bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tetapi tekanan kerja keras tersebut tentu saja ditujukan kepada Felix, yang merupakan pencetus semua hal itu. Ding ding ding, tiba-tiba bel berbunyi di seluruh fakultas utama dan sekitarnya, memberitahu semua orang bahwa kelas pagi pertama akan segera dimulai. Felix merentangkan lengannya di belakang punggungnya dan berdiri. Dia mengulurkan tangannya pada Naima dan Kari, lalu mereka berjalan bersama menuju kelas, tak peduli dengan tatapan orang-orang yang melihat mereka. Felix semakin menyukai Naima dan Kari ketika mereka terjebak pada momen ketika dia jelas-jelas mulai menjadi orang buangan di akademi. Ia tahu bahwa situasinya akan bertambah buruk setelah setiap semester karena ia dituntut untuk selalu berada di posisi 3 teratas. Bayangkan manusia yang mengalahkan para penyihir selama 6 semester berturut-turut. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk Felix merinding. Dalam waktu singkat, mereka memasuki salah satu ruang kuliah di lantai pertama. Ruang kuliah ini tidak seperti ruang kuliah lainnya karena hanya mahasiswa kelas elit yang diizinkan memasukinya. Oleh karena itu, saat Felix terlihat di depan pintu, obrolan menjadi tenang karena pandangan para penyihir tertuju padanya. 27 penyihir menatapnya tepat di mata, bahkan membuat Naima dan Kari merasa tertekan. Mereka seharusnya merasa seperti itu karena semua penyihir itu berada di peringkat 30 teratas sepanjang semester. Mereka semua memiliki guru sage atau guru Grandmaster di belakang mereka. Lara dan Camille juga ada di sana dan mereka menatapnya dengan pandangan yang beragam. Namun, Felix dapat melihat bahwa keduanya memiliki api yang menyala di mata mereka,
jelas tidak berencana untuk menyerah pada peringkat 1 semester ini lagi. Selamat pagi, Nona-nona. Felix tersenyum menawan sambil menyapa. Sayang, tak seorang pun peduli untuk membalas sapaannya. Sebagian besar menatapnya dingin sementara yang lain menganggukkan kepala pelan padanya. Heh, tak seorang pun mau bergaul denganmu. Asna mencibir. Yah, aku sudah berusaha bersikap ramah. Felix mengangkat bahunya pelan dan pergi bersama gadis-gadis itu untuk mencari tempat duduk kosong. Kalau para penyihir itu bersikeras menentangnya, maka dia tidak akan repot-repot lagi berpura-pura sopan. Keok, tiba-tiba pintu staf di belakang podium terbuka dan seorang penyihir cantik berkulit kecoklatan dan berambut pendek muncul. Segera setelah melihatnya, semua penyihir menunjukkan ekspresi ketakutan, dan seketika menghilangkan sikap acuh tak acuh mereka. Saya Guru Jamila dan saya akan menjadi guru mata kuliah teori kalian. Jamila memberitahu dengan tatapan tegas, membuat setiap penyihir menundukkan kepala setelah bertatapan mata dengannya. Hanya Felix yang tak mau menundukkan kepalanya, tetap menyunggingkan senyum menawan di wajahnya. Dia mungkin satu-satunya di sekolah yang tidak takut pada Jamila. Mengapa dia harus melakukannya jika sumber teror Guru Jamila adalah latihan-latihan mengerikan di kelas P? Dia memakan latihan-latihan itu untuk makan siang, tidak seperti para penyihir yang membenci latihan fisik. Meskipun saya telah ditunjuk sebagai guru teori kalian, saya akan tetap mengajar pendidikan jasmani semester ini. Guru Jamila mempererat pegangannya di hadapan para penyihir dan memperingatkan, jadi, elit atau bukan, saya harap kalian semua hadir di kelas-kelas itu. Mengerti? Ya, para dukun itu menjawab dengan nada putus asa, membuat Guru Jamila mengernyitkan alisnya karena tidak puas. Namun, dia membiarkannya berlalu untuk saat ini. Saya berasumsi bahwa kalian telah membaca silabus semester 2 setidaknya 1 kali pada liburan ini, kata Guru Jamila. Baiklah, saya tidak akan membahas teori dasar pembuatan ramuan tingkat 2, tetapi saya akan menunjukkan demonstrasinya. Guru Jamila meminta, silakan gunakan tautan ini untuk masuk ke UVR. Semua orang memejamkan mata dan melakukan apa yang diperintahkan. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan tempat pembuatan ramuan sudah ada di depan Guru Jamila. Seperti yang kalian ketahui, reaksi gelap belum diteliti secara menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan hukum alam semesta karena tidak peduli material bermutu tinggi mana yang kita pilih untuk digabungkan, mereka akan selalu berakhir sebagai cairan hitam yang tidak berguna setelah katalis memaksa reaksinya. Ujar Guru Jamila sambil memilih 2 material. Yang satu berupa tongkat bengkok berwarna hijau tua, sedangkan yang satu lagi berupa daun merah berbentuk bulat, tampak seperti balon. Ini adalah daun gelembung kelas B dan ranting beracun twisty. Guru Jamila memberitahu, dibutuhkan waktu setidaknya 5 tahun bagi Sagemonia untuk melakukan percobaan dan kesalahan sebelum menemukan resep yang sempurna untuk membuat ramuan dari daun-daun itu. Felix dan para penyihir bahkan tidak bergeming setelah mendengar hal itu. Mereka mengerti bahwa membuat resep adalah proyek yang memakan waktu. Bahkan dengan keberadaan UVR, dibutuhkan minimal 1 tahun upaya terus-menerus untuk menemukan resep yang sempurna untuk 2 bahan. Sama sekali bukan lelucon untuk menciptakan resep baru. Namun, sebagian besar penyihir senior tetap melakukannya karena memonopoli resep adalah impian mereka. Kita akan lewati langkah persiapan dan langsung masuk ke fase atom. Teach Jamila memperingatkan, jadi perhatikan baik-baik, saya tidak akan mengulang demonstrasi itu lagi. Segera setelah berkata demikian, kuali kosong itu terisi cairan merah bergelembung. Ini adalah katalisnya, dibuat dari 10 tetes danau inferno dan 3 cangkir air panas mendidih. Dia menjelaskan sambil membawa campuran kedua bahan yang sudah disiapkan ke dalam kuali. Campuran itu diaduk seperti persegi datar. Felix dan para penyihir tahu bahwa bentuk ini adalah suatu keharusan untuk meningkatkan keberhasilan ramuan. Guru Jamila memegang campuran di sisi-sisinya dan meletakkannya dengan lembut di atas cairan yang menggelegak. Segera setelah itu, layar beralih menampilkan dunia mikroskopis. Karena mikroorganisme telah dirawat oleh ratu, permukaan campuran tampak bersih. Arts by Pub Future, Guru Jamila tidak tinggal di dunia mikroskopis itu barang sedetik pun, ia terus memperbesar gambar tanpa henti hingga molekul-molekul tiap campuran telah ditampilkan di hadapan semua orang. Dia memergoki mereka saat ikatan mereka sedang putus karena katalis, yang menyebabkan mereka bereaksi. Jika bukan karena katalis khusus ini,
molekul-molekul yang menyusun kedua bahan tersebut tidak akan terpecah dan mencoba untuk terikat bersama. Tiba-tiba, cahaya hijau berwarna menutupi molekul-molekul tersebut dan terus mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Layar yang disinkronkan membuatnya lebih mudah untuk melihatnya dengan memperkecil tampilan untuk menunjukkan batas-batas baru cahaya hijau. Pengendalian energi mental Guru Jamila sungguh menakjubkan. Felix berpikir dengan kagum, kapan aku bisa menciptakan kubah pelindung sebesar itu dalam waktu kurang dari sedetik. Para penyihir lainnya pun ikut tutup mulut, tak ingin mengganggu konsentrasi Guru Jamila. Dia masih dalam proses mengembangkan kubahnya makin besar dan besar, memasukkan sebanyak mungkin molekul ke dalamnya selama 30 detik berikutnya. Karena kamera disinkronkan dengan matanya, maka tidak terlihat apa yang terjadi di sisi campuran. Akan tetapi, Felix dan beberapa penyihir yang sedang memperbesar kuali itu berhasil melihat pemandangan seram. Sudut-sudut dan sisi-sisi campuran berbentuk persegi itu telah berubah menjadi hitam pekat. Potongan-potongannya sudah mulai jatuh di dalam cairan yang menggelembung. Namun, materi gelap itu masih bergerak perlahan ke pusat, tampak seperti kabut gelap yang menaungi tanah yang damai. Namun, segera setelah mencapai radius 3 cm di sekitar bagian tengah, ia membeku seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya untuk maju dan merusak campuran lainnya. Meskipun ia menyebutnya kubah, pada kenyataannya, itu lebih seperti bola yang membungkus seluruh bagian itu dari setiap arah yang memungkinkan. Ih, mereka kelihatan kayak lautan serangga kecil. Asna mengerucutkan bibirnya karena jijik melihat benda-benda hitam kecil itu, berusaha sekuat tenaga untuk menerobos kubah itu seakan-akan tujuan mereka memang hanya untuk mencapai itu. Celakanya, saat Guru Jamila melihat molekul-molekul itu telah terikat dengan sukses, ia menarik keluar bagian kecil itu dari kuali dengan energi mentalnya, memotong semua yang lainnya. Segera setelah mereka terpisah dari katalis, benda-benda gelap kecil itu menghilang begitu saja, seakan-akan tali penyelamat mereka telah terputus. Felix tahu bahwa tanpa katalis, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Kalau tidak, mereka pasti sudah muncul tepat setelah Guru Jamila mencampur bahan utama dengan bahan pembantu. Keberadaan mereka sungguh di luar pemahaman, pikir Felix dalam hati. Dia sudah bertanya pada Lady Spink tentang hal itu dan dia mengabaikannya sama sekali. Dia tahu ada rahasia besar yang tersembunyi di sini karena reaksi gelap jelas ditujukan pada alkimia secara khusus. Dia tidak tahu mengapa dan dia sudah membakar banyak sel untuk mencoba mencari tahu sendiri. Sayangnya, jika triliunan penyihir tidak dapat menemukan kebenaran tentang reaksi gelap selama jutaan tahun, bagaimana dia bisa melakukannya dalam beberapa hari? Oleh karena itu, dia menyerah pada masalah itu dan berfokus pada apa yang lebih penting. Demonstrasi. Saya memilih ramuan ini secara khusus karena saya telah menghabiskan waktu 1 tahun untuk berlatih. Guru Jamila mendekatkan sebagian kecil ramuan yang disimpan ke wajahnya dan berkata, jumlah ini adalah hasil kerja keras saya. Hanya 10% yang sangat sedikit sementara 90%-nya telah terbuang sia-sia. Kelopak mata Felix berkedut setelah mendengar panggilan sebanyak itu dengan istilah itu. Dia mengerti bahwa ramuan peringkat 2+ membutuhkan dedikasi yang sangat besar untuk setiap ramuan. Tidak mungkin untuk sekadar mempelajari satu resep dan langsung beralih ke resep lain dengan sekejap. Itu karena fase interferensi atom membutuhkan banyak waktu untuk dikuasai. Felix tahu bahwa jika dia mencoba mengulangi prestasi Guru Jamila, dia akan melindungi 1% dari campuran tersebut semaksimal mungkin. Jika dia menggunakan pasif petirnya, mungkin mencapai 3% atau 4% jika dia beruntung. Persentase itu tidaklah baik karena bahan positif sekunder tidak akan mampu membantu sebagian kecil itu berubah menjadi ramuan. Berbicara tentang fase augmentasi, Guru Jamila membersihkan kuali dari ramuan dan menuangkan cairan lengket berwarna kuning ke dalamnya. Lalu, taburkan sedikit debu hitam dan nyalakan api hingga maksimal. Keduanya adalah bahan positif sekunder untuk ramuan ini. Bahan-bahan itu berada di bawah bahan kelas B. Jika kamu pernah menggunakan bahan kelas B+, kamu akan diminta untuk menghadapi reaksi gelap itu lagi. Dia menjelaskan sambil memasukkan bagian campuran yang disimpan. Begitu terkena cairan, benda itu langsung tenggelam dan Guru Jamila menutup tutupnya. Kita biarkan seperti ini selama 5 menit. Kata Guru Jamila, disinilah kita biasanya berdoa kepada semua dewa dan agama yang dikenal di alam semesta agar ramuan itu berhasil. Dengan kata lain, si pembuat ramuan tidak dapat membuat perbedaan lagi bahkan jika dia menginginkannya.
Upaya yang dilakukannya dalam fase interferensi atom akan menjadi penentu apakah dia mendapatkan ramuan atau zat lengket. Jika dia beruntung, zat itu bisa berguna dengan dioleskan langsung ke kulit. Ini adalah tempat lahirnya zat-zat yang dijual dalam OVR. Itu adalah produk sampingan dari ramuan peringkat 2+ yang gagal. Penyihir selalu dikenal sebagai pencipta zat dan ramuan. Ramuan selalu berbentuk cair, sedangkan zat bersifat lengket dan lengket. Tentu saja, para penyihir tidak pernah mencoba meramu zat karena ramuan memiliki efek 5 kali lebih baik daripada zat. Misalnya, ketika Felix menggunakan zat sayap elang saat percobaan penculikan Bas. Zat tersebut dioleskan langsung ke tulang belikatnya, sehingga muncul sayap abu-abu. Ketika efeknya hilang, ia merasakan gatal seperti kulitnya dimakan semut. Itu adalah efek samping yang dialami sebagian besar zat karena zat tersebut merupakan versi tidak sempurna dari ramuan yang seharusnya dibuat. Itulah sebabnya dia tidak merasakan efek samping apapun saat meminum ramuan sayap malaikat dan mendapatkan sayap itu. Ini tidak berarti ramuan tidak mempunyai efek samping apapun, hanya saja kemungkinan besar suatu zat memiliki efek samping karena statusnya yang tidak sempurna. Tak lama kemudian, 5 menit berlalu dan Guru Jamila meletakkan tangannya di tutup kuali. "Kau siap?" tanyanya dengan tenang. Melihat semua mata tertuju padanya, dia segera mengangkat tutupnya dan aroma harum menyebar ke seluruh kelas, membuat para penyihir mengernyitkan hidung karena kenikmatan. "Saya kira kita beruntung." Guru Jamila tersenyum tipis untuk pertama kalinya dan berkata, "Saya berharap ini akan gagal sehingga saya bisa mengajari Anda sedikit tentang zat-zat. Tapi mari kita bahas itu nanti." Guru Jamila memegang kuali dari pegangannya dan menuangkannya ke dalam botol kaca kosong. Seperti dugaan mereka, isinya cair dan berwarna merah seperti darah. Setelah botol itu terisi penuh, dia menutup tutupnya dan mengangkatnya di hadapan mereka. Itu dia, ramuan darah infernal peringkat 2 yang sempurna. Dia mengungkapkan beberapa informasi tentangnya, saat ini harganya 300 juta SC. Ramuan ini sangat diminati oleh para vampir karena memungkinkan penggunanya untuk mentransfer darahnya menjadi kekuatan yang setara dengan jumlah yang ditransfer. Para penyihir tidak bereaksi terhadap efek ramuan atau harganya. Lagi pula, guru mereka adalah orang bijak atau guru besar. Mereka bahkan telah melihat ramuan tingkat 4 dibuat. Ramuan yang dapat dijual dengan harga puluhan miliar per botol. Sementara itu, Felix terlalu kaya untuk merasakan apapun. Setelah demonstrasi selesai, Guru Jamila meminta mereka untuk mengeluarkan buku teori pembuatan ramuan dan pindah ke halaman ke-170. Ini adalah mata kuliah berkelanjutan dari semester 1 karena tidak mungkin membahas teori pembuatan ramuan dalam satu semester. Kelas berlanjut selama 1,5 jam tambahan sebelum Guru Jamila membubarkan mereka tanpa memberi mereka pekerjaan rumah. Mereka sudah memiliki pekerjaan rumah wajib untuk meramu 30 ramuan bulan ini. Felix belum menyelesaikannya karena energi mentalnya telah terkuras habis setelah 5 ramuan. Bagaimanapun, ramuan itu harus dibuat di dunia nyata. Karena butuh waktu lama untuk memulihkan energi mental, Felix harus menggunakannya secukupnya agar tidak kelelahan. Begitu Guru Jamila meninggalkan kelas, Felix membetulkan pakaiannya dan berdiri bersama Naima dan Kari. Kemudian, mereka keluar melalui pintu di bawah tatapan tajam beberapa orang. "Bagaimana kalau kita ke klub malam ini?" usul Naima sambil melingkarkan tangkai di jarinya. "Kami belum memenuhi taruhanmu dan kau terus menolak untuk nongkrong bersama kami di hari libur." Felix bahkan tidak berpikir sejenak sebelum menolak tawarannya. "Aku ada urusan malam ini, kita tunda saja untuk lain waktu." Seperti yang dia katakan, Felix dengan tegas menolak melakukan itu bersama mereka sejak dia melepaskan semua yang ada di klub tentang pendamping. Itu sudah cukup untuk memuaskan hasratnya dan dia memiliki cukup pengendalian diri untuk fokus pada latihannya dan memperoleh lebih banyak kekuatan. Bagaimanapun, dia tidak pernah lupa sedetik pun bahwa dia tengah menjadi incaran jutaan orang, yang menginginkan kepalanya untuk hadiah, rahasia, mata.dll. "Apa yang lebih penting daripada melakukannya bersama kami? Bukankah kalian manusia sangat mencintai hal-hal itu dan menjadikannya prioritas?" Naima cemberut. Ada permainan individu yang harus dipersiapkan, permainan planet, pertemuan dengan keluarga, mengurus masalah pribadi, latihan ramuan, latihan fisik, latihan mental, latihan manipulasi, pekerjaan rumah wajib, proyek bisnis. Sudah cukup, dasar brengsek." Karena tidak ingin mendengar dia berkata lebih banyak,
dia melotot kesal dan pergi bersama Kari yang menatapnya dengan tatapan minta maaf. Tunggu, masih ada beberapa lagi yang harus kusebutkan. Kau, tinggalkan aku sendiri. Felix terkekeh dan mengejar mereka, menggoda Naima semakin keras. Meski itu keluar sebagai candaan, Felix benar-benar tidak berminat untuk turun malam ini karena sudah waktunya memutar roda untuk permainan individu lagi. Bagaimana dengan permainan planet? Dengan kekuatannya, dia benar-benar memaksa tim lain untuk menyerah di menit-menit awal sebelum dia sempat melakukan apapun. Bahkan ketika ia berencana untuk sekadar bersantai dan menjadi pemain cadangan, tim lain menyerah sebelum permainan memanas. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Pemain terkuat di permainan planet sebelumnya adalah seorang Bloodliner tahap ketiga. Beraninya mereka menatap mata Felix jika mereka tahu dia bisa langsung meremukkan mereka sampai mati dalam sekejap mata. Berkat ini, tim Bumi memenangi semua permainan penempatan mereka, yang langsung menempatkan mereka di peringkat perak tinggi. Namun, MMR mereka akan membuat mereka berhadapan dengan tim dengan pemain Bloodliner tahap keempat. Meskipun kemajuan mereka sangat menakjubkan karena sebagian besar dari mereka telah mencapai puncak tahap penggantian kedua, namun itu masih belum cukup untuk menghadapi pertempuran seperti itu. Oleh karena itu, Felix telah memberitahu mereka bahwa dia akan bermain lagi hingga mencapai puncak tahap kelima penggantian. Jika mereka terus melakukan perbaikan dan menggunakan semua sumber daya yang mungkin, ini dapat terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tentu saja, para pemimpin dunia tidak senang dengan keputusan tersebut karena mereka tidak akan memperoleh penghasilan sepeser pun dari pertandingan selama 2 tahun. Sayangnya, Felix sama sekali tidak peduli dengan keinginan mereka. Beberapa jam kemudian, Felix kembali ke kamar asrama setelah menghadiri 2 kelas lagi. Hal pertama yang dilakukannya adalah mandi cepat. Setelah selesai, ia berbaring di tempat tidur dan meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya. Kemudian, ia mengeluarkan tampilan profilnya dan mengklik mulai permainan baru. Segera setelah tombol roda hijau muncul di hadapannya, Felix meminta kepada Ratu, silakan gunakan kupon pemilihan format. Apakah kamu yakin? Ya, melelahkan. Anda telah berhasil menggunakan kupon pemilihan format, mohon pilih dengan bijak. Saat Felix menerima pemberitahuan, hologram samping muncul dan menunjukkan kepadanya daftar panjang berwarna-warni berisi semua format yang saat ini ada dalam permainan. Dia menemukan beberapa yang dia mainkan dalam kehidupan ini, seperti format olahraga, format teka-teki, format gaya hidup. Ada juga banyak format khusus yang belum pernah dimainkannya sebelumnya, seperti format permainan anak-anak atau format luar angkasa. Felix mengabaikan mereka semua karena mereka tidak sesuai dengan seleranya. Apakah saya harus memilih format balapan, format olahraga, format teka-teki, atau format pertarungan? Felix bertanya-tanya sambil menggaruk dagunya. Dia meraih kesuksesan besar dalam semua hal itu. Jika dia berada di cabang SG manusia, dia pasti akan memilih format pertempuran. Akan tetapi, mengetahui bahwa ia akan ditempatkan bersama pemain puncak emas atau platinum membuatnya ragu. Dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi kemenangan mudah terutama ketika peringkat platinum memiliki beberapa monster yang tidak dapat dia hadapi dengan kekuatannya. Monster dengan kekuatan setara dengan Origin Realm Bloodliners. Meskipun Felix mengonsumsi harta alam setiap hari, harta itu hanya meningkatkan kekuatannya sebanyak 50 BF setiap kali karena kualitasnya yang rendah. Dia tidak berniat menghabiskan 30 miliar plus untuk harta karun alam kelas A ketika harga pasarnya hanya 10 miliar atau kurang. Sekarang, dia memiliki hampir 18.000 BF karena kekayaan alamiahnya dan juga peningkatan integrasinya yang melonjak hingga 81%. Meskipun dia telah membuka pasif yang cukup bagus sebesar 75%, dia masih belum sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menang telak. Ia tahu bahwa ia bisa menunggu berbulan-bulan hingga kekuatannya meningkat, tetapi ia akan kehilangan tank darurat Asna yang sangat membantunya dalam setiap permainan. Dia lebih suka memainkan pertandingan mendatang dengan tank yang rusak itu daripada menunggu 4 bulan atau lebih dan bermain dengan kekuatan tambahan tetapi membuang-buang energi untuk mendukungnya. Tidak mungkin dia akan meminta Asna untuk menunda bergabung dalam UVR karena dia tahu tidak mungkin menundanya selamanya hanya agar dia bisa membuat Asna bermain curang dalam permainan. Ditambah lagi, itu benar-benar tindakan yang tidak sopan. Asna menunggu dengan tidak sabar setiap hari untuk memasuki UVR dan dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Karena pertarungan langsung akan sangat berisiko dengan hadiah besar untuk kepalaku,
aku hanya bisa menghilangkan format pertarungan untuk saat ini. Setelah membuat keputusan, Felix berfokus pada 3 format lainnya dan mulai merenungkan mana yang paling mudah dan juga paling menguntungkan. Dengan elemen petirku, kecepatan ekstrim adalah salah satu kekuatanku dan aku perlu memanfaatkannya. Felix merenung, dengan peningkatan kekuatanku, tubuhku dapat menyimpan tambahan 50% petir. Ini akan memberiku waktu 1,5 menit untuk tetap aktif sepenuhnya dalam mode supersonik. Meski kedengarannya tidak banyak, berlari dengan kecepatan supersonik selama 1,5 menit sudah lebih dari cukup untuk menempuh jarak puluhan mil sebagai permulaan dibanding pemain lain jika ia memilih format balapan. Dengan keunggulan seperti itu, bahkan jika Felix melanjutkan dengan kecepatan normalnya, mereka tidak akan pernah bisa menangkapnya. Belum lagi, mobilitasnya yang luar biasa di dalam area struktural dengan kemampuan menarik petirnya. Semua keuntungan itu menunjukkan bahwa format balapan saat ini adalah yang terbaik untuknya. Meskipun, ia tidak tahu banyak tentang poin permainan. Format balapan membuat hampir mustahil untuk fokus pada poin permainan ketika penundaan sekecil apapun dapat membuat seseorang kehilangan kejuaraan. Karena ia tidak memilih format balap kendaraan, ia memiliki peluang besar untuk mendarat di balapan jalan kaki. Mari kita lihat permainan mana yang akan saya mainkan pertama. Mungkin saya akan beruntung dan bermain di permainan yang menyediakan cara khusus untuk mendapatkan poin. Felix menekan format balapan dan diarahkan ke tombol hijau untuk permainan. Dia segera mengkliknya dan memperhatikan roda berputar selama beberapa detik sebelum menghentikannya. Ting ting, ting, selamat telah memilih game, One Way Down. Segera setelah itu, hologram samping muncul, memperlihatkan rinciannya. Platform permainan, permainan supremasi individu universal. Format permainan, balapan. Nama game, One Way Down. Jumlah peserta, 25, masih bertambah. Kekuatan yang diizinkan, sistem ras manusia, dari alam kebangkitan ke alam asal. Kumpulan hadiah, batu bermutu tinggi, batu bermutu puncak, botol kebencian, botol visi mimpi, jimat anti kutukan. Botol pertumbuhan raksasa, belati bayangan. Aturan permainan. 1. Semua pemain akan diteleportasi 250 km di atas permukaan gurun yang kering. 2. Mereka akan berkumpul dalam radius 50 meter untuk tetap berdekatan satu sama lain. 3. Semua pemain akan dibiarkan jatuh bebas ke tanah tanpa parasut atau sumber daya yang mampu membantu mereka terbang, mengapung, melayang. DLL. 4. Penggunaan kemampuan terbang, manipulasi elemen, dan bagian tubuh untuk terbang, melayang, dan melayang dilarang. 5. Pemain dibolehkan menggunakan apapun yang mereka miliki asalkan tidak memperlambat laju turun mereka lebih dari 30%. 6. Akan ada kotak rampasan, parasut, cincin teleportasi 2 arah, cincin penambah kecepatan, dan cincin perlambat kecepatan dalam radius asli 50 meter sepanjang penurunan 250 km. 7. Kotak rampasan hanya berisi barang-barang bagus tanpa risiko. Berkas poin permainan, ramuan, artefak, harta karun alam. DLL. 8. Cincin peningkat kecepatan akan meningkatkan penurunan pemain sebanyak 20% jika mereka melewatinya. Cincin perlambat kecepatan akan menguranginya sebanyak 20%. 9. Parasut akan dimodifikasi berdasarkan ras masing-masing pemain. Parasut kebal terhadap kemampuan pengguna tetapi tidak terhadap musuh. 10. Kerusakan yang disebabkan jatuh pada tubuh akan meningkat hingga 500%. Sangat disarankan untuk mengamankan parasut dengan cara apapun. 11. Penggunaan kartu spasial dilarang. 12. Akan ada rintangan di jalan turun, mulai dari serangan burung, badai petir, hembusan angin yang tiba-tiba, dan lain-lain. 13. Pemain diperbolehkan memakai kacamata anti-dingin standar. Peta telah dimodifikasi agar Anda dapat bernapas dengan mudah di ketinggian tersebut. 14. Pemain hidup pertama yang menyentuh tanah akan dinyatakan sebagai juara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka antarmuka profil SG Anda. Semoga beruntung bagi semua peserta. Hahaha, keberuntunganmu selalu membuatku terhibur. Di tengah tawa mengejek Asna, kelopak mata Felix terus berkedut saat membaca aturan permainan. Satu-satunya alasan dia memilih format balap adalah untuk memanfaatkan kecepatan supersoniknya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu saat terjun bebas? Kecepatan jatuhnya tidak akan meningkat setelah melepaskan petir yang tersimpan.
Ia membutuhkan permukaan agar anggota tubuhnya yang telah disempurnakan benar-benar dapat memanfaatkan listrik yang mengalir melalui mereka. Itulah yang memberinya kecepatan pada awalnya. Dari semua permainan, ini adalah pilihan terbaik. Felix menghela napas panjang dan berkata, kurasa sebaiknya gunakan saja kupon respin. Tidak perlu terburu-buru. R. Mungander meminta, lihat dulu daftar peserta dan periksa juara primogenitor manapun. Jika ada, Anda tidak akan bisa menghindari permainan berdasarkan ketentuan kontrak. Benar, aku benar-benar lupa soal itu. Felix mengerutkan kening dan mengklik daftar partisipasi. Daftar peserta, Sensation, Spirit Fox peringkat emas, tingkat puncak, menang. 14, kalah 2. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Saltmaster, Sadobon peringkat emas, tingkat puncak, menang 11, kalah 2. Untuk detail lebih lanjut, klik pada nama. Willsbread, Dark Druid peringkat emas, tingkat puncak, menang 10, kalah 3. Untuk Krialder Talisem peringkat platinum, tingkat rendah, menang 15, kalah 6. Untuk Tuan Tanah yang belum dibayar, manusia, peringkat emas, tingkat puncak, menang 7, kalah 0. Untuk Heavy Punk Orc peringkat emas, tingkat puncak, menang 11, kalah 5. Untuk tanpa perlu menggulir ke bawah, Felix terdiam melihat dua nama pertama bersinar terang dalam warna emas. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar akan mendapatkan dua juara sekaligus. Itu adalah juara Kumiho dan Erebus. R. Mungander mengerutkan kening, mereka akan sulit dihadapi dalam permainan ini karena juara Kumiho paling jago dalam serangan mental sementara juara Erebus sangat sulit dibunuh. Yah, kurasa hari ini bukan hari keberuntunganku, kata Felix sambil tersenyum kecut. Dia benar-benar merasa akan jauh lebih baik untuk memutar ulang dan mencoba lagi untuk permainan lain yang benar-benar mengharuskan dia berada di dekat permukaan. Tapi, begitulah adanya. Saat ada dua juara dalam satu daftar, mereka harus bertarung kecuali kedua primogenitor yang berlawanan memutuskan untuk menghindarinya bersama-sama. Sayang sekali, para leluhur hampir tidak pernah melakukan itu karena alasan utama mereka berpartisipasi dalam permainan tersebut adalah untuk tujuan hiburan. Taruhan menjadi nomor 2. Felix segera kembali fokus pada daftar dan mengklik kedua nama tersebut. Hasilnya, dua hologram samping muncul sekaligus, menampilkan antarmuka profil mereka. Kemudian, dia melakukan pencarian terhadap mereka di jaringan, ingin memahami sepenuhnya dengan siapa dia akan berhadapan. Setelah menghabiskan 1 atau 2 jam membaca dan menonton video mereka, satu-satunya kesimpulan yang dia dapatkan adalah dia akan benar-benar kacau jika dia berani mendekati salah satu dari mereka. Terutama juara Kumiho, dia benar-benar tidak menemukan cara apapun untuk melawannya dalam jarak dekat. Manipulasi pesonanya terlalu kuat karena memungkinkan dia mengendalikan hormon dan emosi kaum pria, mengubah mereka menjadi orang buas yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan sepotong daging. Sialnya, dia bahkan melihat video dia duduk di punggung seorang orc sambil dijaga oleh manusia serigala dan vampir bersama-sama. Ini terjadi di UISG tempat hanya para petarung terkuat di galaksi berkumpul. Sialan, satu-satunya cara yang mungkin untuk melawan kemampuan pesonanya adalah dengan mengebiri diriku sendiri sebelum pertandingan. Felix merasakan hawa dingin menjalar ke bagian bawahnya hanya dengan mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Ini sebenarnya rencana yang kuat untuk melawan pemain pesona karena memberi mereka kekebalan mutlak terhadap apapun yang terkait dengan kemampuan pesona. Karena ada ramuan yang mampu memulihkan kejantanan mereka setelah permainan, ada beberapa pemain yang mencobanya jika mereka berhadapan dengan monster cam elementalis seperti juara Kumiho. Hehehe, akhirnya semesta memutuskan untuk menghukummu, dasar mesum. Asna terkekeh sambil menutup mulutnya, seolah menikmati dilema Felix. Mungkin aku kurang malu, tapi tidak sampai mengebiri diriku sendiri karena takut. Felix mencibir. Dia tidak peduli dengan orang lain yang melakukannya, tetapi dia tidak berencana melakukannya sebelum mengeksplorasi semua pilihannya terlebih dahulu. Berdasarkan desain dan kemampuan permainan, dia punya banyak pilihan untuk tetap sejauh mungkin darinya. Pertama, kita akan terjun bebas dengan mobilitas yang paling sedikit. Oleh karena itu, akan sulit untuk saling mendekat tanpa memiliki serangkaian kemampuan yang bagus. Felix merenung, dia benar-benar berbahaya jika didekatkan, tetapi elemen pesonanya sebagian besar tidak terlihat atau dalam bentuk kabut. Jadi,
dia akan kesulitan memanfaatkannya untuk mendekatiku di udara. Kecuali jika dia menggunakan cincin teleportasi. Karena ini format lomba, dia pasti tidak akan fokus padaku, tapi akan berusaha mencapai tanah terlebih dahulu dan memenangkan taruhan untuk tuannya. Felix menghela napas lega, kesimpulannya, selama aku menjaga jarak dari awal, dia tidak akan dianggap sebagai bahaya besar bagiku. Desain permainannya mungkin mengacaukan strategi awalnya tetapi setidaknya memberikan lingkungan yang lebih aman melawan kedua juara tersebut. Bagaimana dengan champion Erebus? Sebagian besar kemampuannya yang berbahaya juga dilawan dengan berada di udara karena tidak ada permukaan yang bisa ditembus bayangan pemain. Meski begitu, ia adalah lawan yang menakutkan untuk dihadapi karena ia adalah seorang Shadowbone. Ras ini merupakan salah satu dari 30 ras terkuat di alam semesta. Mereka dikenal karena memiliki kemampuan untuk bepergian antara alam materi dan alam bayangan. Tidak seorang pun pernah melihat seperti apa wujudnya selain mereka karena alam itu sepenuhnya terpisah dari alam semesta materi dengan serangkaian hukumnya sendiri. Oleh karena itu, memfilmkan, mengambil gambar, atau berhubungan dengan ratu adalah hal yang mustahil. Seperti berada di dimensi yang terpisah. Satu-satunya informasi mengenai hal itu datang langsung dari para Shadowbone itu sendiri. Mereka semua menyatakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan khazanah alam berelemen bayangan yang dapat membuat elementalis bayangan manapun meneteskan air liur. Mungkin karena memiliki akses ke seluruh wilayah yang dipenuhi harta karun tersebut, ras tersebut memperoleh cukup kekuatan dan status untuk menempatkan dirinya dalam 30 ras teratas di alam semesta. Felix punya firasat bahwa primogenitor bayangan Erebus adalah orang yang menciptakan alam bayangan dan saat ini tinggal di sana. Mari kita baca ulang peraturannya, tidak peduli apa yang telah mereka persiapkan untukku, aku hanya bisa mempersiapkannya lebih baik dari mereka. Saat melakukan sapuan kedua, dia berhenti di aturan keempat. Sepertinya satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan mendarat di tanah dengan selamat. Felix merenung sambil melirik daftar pemain, ingin memeriksa apakah ada pemain yang memiliki sayap atau kemampuan terbang. Setelah memeriksa semuanya, dia tidak menemukan satupun pemain bersayap, tetapi dia menemukan sebagian besar pemain mampu terbang atau melayang dengan baik menggunakan manipulasi elemen mereka. Saya kira pemain-pemain itu tidak dipilih karena desain permainannya, kata Felix dengan tenang. Dia sudah tahu bahwa memilih permainan tidak 100% acak bagi para pemain di platform UISG. Sang Ratu memastikan bahwa pemain tidak akan ditempatkan dalam permainan dengan kerugian atau keuntungan ekstrim demi permainan yang adil. Itu karena semua orang di UISG adalah master masing-masing dan akan sangat disayangkan jika berakhir mati karena permainan tersebut mengurangi 50% kekuatan Anda. Bayangkan seorang pemain balap bersayap berpartisipasi dalam permainan ini hanya untuk dilarang menggunakan sayapnya untuk terbang. Namun manipulasi dalam pemilihan ini hanya dilakukan di UISG karena banyaknya sistem kultivasi dan manipulasi elemen, sehingga sulit untuk menyeimbangkan berbagai hal dalam permainan. Bagaimana dengan cabang SG? Tidak ada hal seperti itu. Anda bermain sesuai pilihan Anda. Tak lama kemudian, Felix beralih ke aturan lain tentang kotak rampasan dan parasut. Setelah menganalisisnya, dia mengerti bahwa sebagian besar pertempuran akan terjadi pada mereka. Untuk bertahan hidup dalam permainan ini, mengamankan parasut adalah suatu keharusan. Tidak peduli apakah pemain tersebut adalah yang terakhir atau pertama dalam pendaratannya, parasut akan menjadi prioritas bagi setiap pemain. Fakta bahwa kartu spasial dilarang mengisyaratkan bahwa siapapun yang mendapatkan parasut akan menjadi sasaran orang lain. Semua ini akan terjadi selama terjun bebas yang akan berlangsung setidaknya 1 jam jika semua orang merelaksasikan tubuh mereka. Akan sangat jauh jatuhnya karena jaraknya 250 km. Jika aku menukik untuk menambah kecepatan turunku sementara yang lain melakukan sebaliknya, aku akan berada tepat di bawah mereka, yang berarti aku akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan parasut dan hal-hal lainnya. Felix menggelengkan kepalanya, namun, itu akan menjadi target merah di punggungku agar semua orang bisa melatih kemampuan mereka. Bagian terburuknya, ini mungkin akan berlangsung sampai aku menyentuh tanah. Felix memikirkannya sejenak dan meninggalkan masalah ini untuk perencanaan selanjutnya. Saat menggulir ke bawah, Felix berhenti pada aturan ke-11. Badai petir, senyum tipis mulai muncul di wajah Felix setelah melihat rintangan ini.
Sebelumnya dia tidak benar-benar membaca rincian secara mendalam karena saat dia menyadari desain permainannya terlalu merugikan, dia berencana memutar ulang roda. Jadi, dia melewatkan melihat detail kecil ini yang membuatnya mengubah seluruh pendapatnya tentang permainan itu. Apakah kita akan memasuki badai petir saat kita terjun bebas atau badai itu akan berada tepat di atas kita? Felix mengusap tangannya dengan gembira, hehe, tidak peduli badai apa yang terjadi, peluangku untuk memenangkan permainan ini menjadi 3 kali lipat. Dengan kemampuan kilatnya, rintangan ini lebih merupakan suatu keuntungan daripada kerugian. Felix pasti akan berencana untuk memanfaatkannya sepenuhnya pada hari-hari persiapan mendatang. Sama seperti pertandingan promosi, itu akan menjadi persiapan yang panjang selama 10 hari karena para pemain tersebut adalah pemain elit dan tidak akan adil jika hanya memberi mereka waktu persiapan 5 hari saja. Mari kita mulai sekarang. Felix segera menutup matanya dan masuk ke UVR. Baginya, 10 hari bukanlah apa-apa mengingat jadwalnya yang padat. Sementara itu, Lady Sphinx dan J. Ermomander sedang berbincang tentang taruhan mereka di permainan yang akan datang. Jika pencuri kecil itu membuat kita kalah dalam permainan ini, kita akan kehilangan 4 harta sekaligus. Kata Lady Sphinx sambil menyeruput tehnya. Yah, kau tahu aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. J. Ermomander melambaikan tangannya dan berkata, jika kau tidak yakin dengan peluangnya untuk menang, jangan bertaruh besar untuk monolit Kumiho. Itulah satu-satunya cara untuk menggoda rubah menyebalkan itu agar mau bertaruh dengan monolitnya. Lady Sphinx mengumpat pelan, dia mungkin akan menaikkan taruhan lebih tinggi lagi karena dia tahu aku sangat ingin mengoleksinya. J. Ermomander mengusap janggutnya yang berwarna ungu dan menyarankan, saya sarankan untuk menyerah saja pada monolitnya untuk saat ini jika dia meminta terlalu banyak. Anda dapat dengan mudah meyakinkannya nanti saat Anda mengumpulkan monolit yang hilang. Disitulah letak kesulitan sebenarnya. Kita lihat dulu tanggapannya, kata Lady Sphinx sambil memejamkan matanya. Sedetik kemudian, dia membukanya dengan ekspresi kesal. Ada apa? Perempuan jalan itu ingin aku membawa pencuri kecil itu bersamaku. Jawab Lady Sphinx sambil memijat keningnya. J. Ermomander mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti akan mencoba sesuatu padanya dalam pertemuan itu. Itu sudah jelas. Lady Sphinx mendesah, tapi, dia harus pergi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menempatkan monolitnya sebagai taruhan. Kalau begitu mari kita hubungi Erebus dan bertemu bersama. J. Ermomander menyeringai tipis, dia adalah orang yang paling tidak toleran terhadap kejahilannya dan akan membuat fokusnya beralih dari Felix ke dirinya. Haha, biar aku saja yang mengurusnya. Lady Sphinx tertawa pelan dan berkata, kita punya sejarah yang baik di antara kita. Setelah melihat Lady Sphinx telah menutup matanya, dia mengalihkan pandangannya ke Felix yang melayang ratusan kilometer di udara. Pastikan untuk menemukan cara memanfaatkan racunmu di udara. J. Ermomander menasihati, karena racun itu berbentuk kabut dan kamu belum belajar sepenuhnya untuk menggunakan bentuk cairnya, angin kencang akan menghancurkan kemampuan apapun yang kamu coba buat. Akan kulihat apa yang bisa kulakukan. Teriak Felix keras sambil mengenakan kacamata mata dan pakaian terjun payung yang tahan dingin. Untungnya, hal itu diperbolehkan dalam peraturan. Kalau tidak, dia akan merasa seperti kulitnya teriris oleh belati tajam setelah melompat dari ketinggian yang mengerikan itu. Tanpa basa-basi lagi, Felix meminta dalam hatinya, jatuhkan aku. Suara mendesing. Tepat setelah gravitasi mulai melakukan sihirnya, Felix kehilangan keseimbangan tubuhnya, karena angin mulai mengepakkannya ke segala arah, membuatnya pusing dan pusing. Akan tetapi, beberapa saat kemudian dia berhasil menenangkan diri dan mulai mencoba mencari keseimbangan dengan memperbaiki postur tubuhnya. Agak sulit tetapi dia akhirnya berhasil melakukannya, membuat dirinya jatuh bebas dalam posisi seperti bintang. Bagus sekali. Felix tersenyum dengan mata terpejam penuh kenikmatan, membuat Asna tanpa sadar menggerakkan jarinya. Dia tidak menyukainya sedikit pun ketika dia menikmati waktunya. 3 jam kemudian, Felix terpaksa menghentikan latihannya lebih awal oleh Lady Sphinx karena mereka akan bertemu dengan Kumiho dan Erebus dalam beberapa menit. Felix sudah diberitahu soal pertemuan itu dan jujur saja, dia bersikap tenang dan berkepala dingin tentang hal itu, karena dia sudah berurusan dengan para leluhur sejak lama, jadi dia tidak merasa gugup atau takut. Paling-paling, dia cukup penasaran dengan kepribadian primogenitor bayangan dan Cham.
Kau siap, J. Ermomander bertanya pada Felix. Felix menganggukkan kepalanya sambil membetulkan dasinya di depan cermin di rumah overnya. Dia tidak bersikap tidak sopan saat bertemu dengan dua orang leluhur itu yang mengenakan pakaian kasual seperti mereka adalah sahabatnya. Dalam beberapa saat, tubuhnya mulai hancur, menandai teleportasinya. Di dalam ruang tamu persegi panjang kecil yang memiliki perabotan kaca dan tempat duduk mewah, tubuh Felix mulai terbentuk kembali di atas lantai berkarpet, di samping jendela terbuka yang menghadap ke langit berawan. Segera setelah ia membuka matanya, ia melihat Lady Sphinx, J. Ermomander, Kumiho, Erebus, dan terakhir para jagoan mereka. Ia langsung mengenali mereka karena ia telah melakukan penelitian menyeluruh terhadap mereka. Sensation, sang juara Kumiho, berdiri di belakang tuannya sambil mengenakan kimono merah muda berlengan panjang dengan desain bunga aster di atasnya. Rambut peraknya disanggul, sangat cocok dengan ekspresi dinginnya dan 4 ekor putih halus di belakang punggungnya. Kalau saja kecantikan Kumiho yang luar biasa tidak membayangi setiap orang di ruangan itu, ia pasti akan terlihat bak seorang dewi. Sementara itu, Sales Master muncul seperti manusia bayangan lainnya. Rambut hitam pendek, kulit abu-abu, pakaian hitam pekat, mata hitam tanpa pupil, dan lubang kecil di telinga mereka. Felix tidak terkejut sedikit pun oleh kenyataan bahwa dia tidak memiliki bayangan di belakangnya di ruangan yang terang ini. Mereka tidak disebut Shadowbone tanpa alasan karena mereka sendiri adalah bayangan. Selamat malam, Felix menyapa sambil menganggukkan kepala kepada kedua leluhur dan jagoan mereka. Kumiho tersenyum menawan dengan bibir merah mudanya yang mengilap dan memberi isyarat dengan jarinya ke arah Felix agar mendekat. Biarkan aku melihatmu baik-baik, nak. Felix tersentak mendengar itu. Ia merasa seperti akan dilecehkan jika ia terlalu dekat dengannya. Mengetahui bahwa akan bersikap tidak sopan jika membiarkan wanita itu menunggu, Felix tersenyum sopan dan menjawab, segera, tetua. Bibir Kumiho bergetar setelah mendengar dia memanggilnya tetua, karena dia benci dipanggil dengan sebutan yang berhubungan dengan tua dan jelek. Kenapa kamu merasa kesal? Erebus menyeringai. Setidaknya dia tidak memanggilmu nenek. Kesal, telapak tangan Felix sedikit berkeringat setelah menyadari bahwa dia memang tampak kesal padanya. Haha, cuma kamu yang bisa membuat kesan buruk terhadap primogenitor sejak awal setiap saat. Asna terkekeh geli. Mengabaikan ejekan Asna, Felix tetap menundukkan kepalanya sambil menatap Kumiho yang menatap Erebus dengan tatapan mematikan. Tak lama kemudian, dia kembali fokus padanya dan berkata dengan nada menenangkan, panggil aku Nyonya Kumiho seperti yang lain. Felix sedikit terkejut karena menurutnya itu agak tidak sopan. Namun, melihat bahwa dia sangat serius tentang hal itu, Felix menganggukkan kepalanya tanpa suara. Kumiho tersenyum tanda setuju dan menepuk sisi kursinya. Duduklah di sini, aku tidak suka jika ada laki-laki di atasku. Ucapnya santai, tidak melihat ada yang salah dengan ucapannya. Felix bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan duduk di sampingnya di sofa yang seharusnya untuk dua orang. Hal itu membuatnya bersentuhan dengan tubuh indahnya. Melihat hal itu, Lady Sphinx menyipitkan matanya ke arah Kumiho, dengan jelas memperingatkannya untuk tidak mencoba sesuatu yang aneh. Kumiho hanya mengangkat bahu menanggapi peringatannya dan menempelkan tangannya yang sehalus batu giok pada pipi Felix, membelainya lembut. Saat merasakan detak jantungnya semakin cepat, Kumiho menjilat bibirnya dan berbisik di telinga Felix, mau ke tempat pribadi, nak. Semua orang mendengarnya kecuali Salt Master yang berada jauh. Namun, selain Felix yang tertegun, tidak ada yang bereaksi berlebihan karena mereka sudah terbiasa dengan kejenakaannya. Hehe, lihat ekspresinya yang kaku itu. Lucu sekali, membuatku ingin menggigit pipimu. Kumiho mencubit pipi Felix seperti anak kecil, membuatnya kembali sadar. Hehe, kamu dipermainkan seperti anak kecil, manis. Asna terkekeh. Felix memijat pipinya dalam diam setelah Kumiho melepaskannya, sama sekali tidak berniat menyuarakan kekesalannya. Dia hanya bisa menyimpannya dalam hati dan melampiaskan semua yang dilakukan wanita itu pada jagoannya. Apakah kau sudah selesai bermain-main? Erebus melirik gelangnya dan berkata, aku tidak punya waktu seharian untuk dihabiskan di sini. Mari kita mulai membahas taruhannya. Kumiho melambaikan tangannya ke arah mereka dengan jengkel dan berkata, kalian mulai dulu, aku masih punya urusan yang harus dibicarakan dengan si imut ini. Tetua, haruskah saya khawatir? Felix memperlihatkan ekspresi putus asa kepada mereka.
Tutup saja mulutmu kalau dia bertanya tentang hal-hal rahasia. Lady Spink memperingatkan. Kemudian, dia mulai mendiskusikan ketentuan taruhan dengan Erebus, mengabaikan Felix yang mulai dilecehkan oleh Kumiho sementara juaranya menonton mereka dengan acuh tak acuh. Katakan padaku, nak. Kumiho mengusap rambut Felix dengan jarinya dan bertanya dengan santai, kau tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kecantikanku. Apakah karena kau melihat seseorang yang lebih cantik dariku atau kau mengebiri dirimu sendiri sebelum datang ke sini? Felix terdiam mendengar itu. Saat pertama kali melihat Kumiho, dia memang merasa Kumiho sangat cantik. Namun, ia tidak segembira saat pertama kali melihat Asuna. Jadi, ia tetap menganggap Asuna sebagai gadis tercantik di alam semesta, yang membuatnya cukup acuh tak acuh terhadap kecantikan Kumiho. Namun ia tak mungkin mengatakan hal itu. Nanti ego Asuna akan naik dan ia akan dihajar Kumiho karena sudah menyinggung perasaannya seperti ini. Sebagai primogenitor pesona, dia secara alami menganggap dirinya sebagai makhluk tercantik di alam semesta dan dia menjalani hal itu sebagai kodenya. Karena itu, Felix tidak ragu untuk berbasa-basi kepadanya, dengan mengatakan apa yang ingin didengarnya. Seperti dugaannya, dia senang dengan jawabannya dan langsung menghentikan pembicaraan. Bisakah kau ceritakan padaku bagaimana tepatnya kau bertemu dengan majikanmu? Tanyanya dengan senyum yang memikat, jelas-jelas mencoba untuk memancingnya agar mau mengungkap beberapa rahasianya. Saya tidak diizinkan menjawab. Felix berbicara jujur. Benarkah? Pipi Kumiho memerah saat dia mencondongkan tubuhnya ke arahnya dan berkata dengan napas lembutnya yang menerpa lehernya, kurasa mereka tidak akan peduli. Felix menoleh ke arah lain dan mengulangi, saya tidak diizinkan menjawab. Melihat perlawanannya, Kumiho mendecak lidah dan berpikir, kedua orang tua itu mungkin sedang berbicara kepadanya dalam pikirannya. Walaupun dia tidak menggunakan kemampuan pesona apapun atau melepaskan aura pesonanya, dia tetap yakin bahwa pesona alaminya lebih dari cukup untuk memancing jawaban darinya. Dia telah memeriksa usianya dan tahu bahwa dia masih remaja tanpa kendali atas emosi dan alam bawah sadarnya. Jadi, mungkin saja dia keceplosan tanpa menyadarinya. Mengetahui bahwa tidak mungkin melihat siapapun yang lebih cantik daripadanya membuat Kumiho menyimpulkan bahwa Lady Spink atau J. Ermumander sedang membuatnya waspada terhadapnya. Mari kita lihat apakah kau akan melawanku sekarang. Tepat saat dia ingin memanfaatkan aura pesonanya, Lady Spink berbicara dengan tenang, kapan kamu berencana bergabung dengan kami? Melihat ketidaksabaran mereka, Kumiho memutuskan untuk berhenti mencoba memuaskan rasa ingin tahunya dan fokus pada pokok bahasan utama. Kepribadiannya yang suka menggoda tidak ada lagi saat dia meletakkan satu kakinya di atas kaki lainnya dan berbicara dengan ekspresi tenang, saya berencana untuk menempatkan salah satu dari 7 harpa kuno dan jimat penjaga. Oh, harpa yang mana? Tanya Lady Spink penasaran. Harpa ketiga, lagu leluhur. Jawabnya, itu harta karun yang bagus dan juga barang koleksi. Erebus menganggukkan kepalanya puas sambil berpikir, Siren menginginkan alat musik kuno lebih dari apapun. Jika aku mendapatkan ini untuknya, aku mungkin bisa mendapatkan kencan untuk diriku sendiri. Hehe, sudah lama sekali aku menginginkannya. Tak heran jika ia selalu bersenggolan dengan Kumiho. Dia jelas tahu bahwa Siren dan Kumiho tidak akur dan ingin tampil baik di depan Siren dengan melawan musuhnya. Meskipun dia sungguh-sungguh menginginkan harta karun itu, dia tidak menunjukkan banyak antusiasme terhadapnya karena dia tahu bahwa si rubah tidak akan ragu-ragu membuatnya menggandakan taruhannya untuk mendapatkan harta karun itu. Bagaimana dengan kalian? Kumiho bertanya pada mereka. Aku bersedia menaruh Ring of Dusthail dan Skite of the Evocation of Conjure Resurrection. Ucap Lady Spink. Saya rasa Virilute of the Giberers dan Spare of the Ceremony of Archangel akan menyenangkan kalian berdua. Ucap J. Ermumander sambil tersenyum tipis. Harta karun dalam permainan ini ternyata sepadan dengan pertemuannya. Erebus menyeringai ringan setelah mendengar harta karun instrumen lainnya ditambahkan. Tampaknya dia tidak berdiskusi dengan Lady Spink dan J. Ermumander mengenai taruhan yang diusulkan. Nak, sebaiknya kau menang dalam pertarungan ini jika kau tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang seseorang selamanya. Erebus memperingatkan jagoannya dalam hatinya. Anggap saja sudah selesai, kata Saltmaster sambil melirik Felix yang linglung dan Sensation yang acuh tak acuh. Dia telah melihat cukup banyak tentang mereka di jaringan untuk memahami bahwa tidak satu pun dari mereka yang menimbulkan tantangan nyata baginya jika lingkungannya ada di udara. Jadi, jika ia berhasil mengalahkan yang lain,
permainan ini sudah pasti dimenangkannya. Kakek, apa yang kau pertaruhkan? Tanya Kumiho. Vorpal atal dan mandolin dari jaring kehampaan. Ungkapnya, tidak buruk sama sekali. Saya tidak punya masalah dengan mereka. Karena semua orang puas dengan taruhannya, kurasa ini sudah cukup untuk mengakhiri pertemuan ini. Kata Kumiho sambil mencoba berdiri. Tunggu sebentar, Lady Spink memberi isyarat dengan tangannya agar Kumiho tetap duduk. Ada apa? Tanya Kumiho dengan seringai nakal, membuat Lady Spink ingin menghajarnya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Mereka sudah berbicara lewat telepon tentang keinginannya untuk mendapatkan monolit maniacal charm dalam taruhan. Namun, di sini dia bertingkah bodoh setelah menganiaya Felix yang malang. Saya tidak puas dengan jimat sang penjaga. Kata Lady Spink, Anda tahu apa yang ingin saya ganti dengan jimat itu? Kau sudah tahu jawabanku, kata Kumiho. Saya bersedia menambahkan Blast Thunderous Pipes. Lady Spink menaikkan taruhannya dengan lugas. Tidak tertarik, Kumiho melambaikan tangannya ke arah Lady Spink sambil menguap. Glorified Meteoric Matok. Lady Spink menambahkan lagi, membuat Felix menelan ludah karena takut. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika jumlah harta yang mereka pertaruhkan untuk kemenangannya telah melonjak menjadi 6 sekaligus. Akan tetapi, sebelum ia mulai merasa gelisah karena memikirkan kehilangan ke-6 harta karun itu, Kumiho menggelengkan kepalanya dan berkata, jaga napasmu Spinksi, aku tidak punya niatan untuk mempertaruhkan monolitku. Suara mendesing. Tiba-tiba, tekanan di ruangan itu meningkat 10 kali lipat, membuat Felix dan dua juara lainnya merasa seperti ada beban 1000 kg yang diletakkan di atas bahu mereka. Sang juara Kumiho bahkan terpaksa berlutut sementara sang juara Erebus berhasil berpegangan erat ke dinding agar tidak berakhir dalam situasi yang sama. Spink, sudah cukup. Ermomander meletakkan tangannya di bahu Lady Spink dan menggelengkan kepalanya. Lady Spink tidak memperdulikannya saat tatapan matanya yang membunuh tertuju pada Kumiho. Jarang sekali melihat Spink mabuk seperti ini, pikir Erebus. Aku ragu dia akan semarah ini hanya karena monolit saja. Apakah kau punya niat untuk bernegosiasi? Lady Spink menyipitkan matanya ke arah Kumiho dan berkata, aku tidak akan mengatakannya lagi. Belum pernah. Jawab Kumiho dengan nada santai sambil memainkan telinga Felix. Suara mendesing. Tekanan itu hilang seketika, membuat Felix dan dua orang lainnya mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Mereka semua berkeringat dingin karena ketakutan karena kengerian terbunuh hanya dengan tatapan mata saja belum pernah begitu nyata sebelumnya. Felix, kemarilah, kata Lady Spink dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kemarahan. Felix berdiri dan segera pergi ke sampingnya, tidak ingin menghabiskan sedetik pun untuk disentuh oleh perempuan jalang itu. Erebus, sampai jumpa lagi. Lady Spink mengangguk ke arah Shadow Primogenitor dan berkata, ayo pergi. Segera setelah itu, Felix dan Ermomander berteleportasi bersamanya, meninggalkan yang lainnya. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan hingga membuatnya marah, tapi itu bukanlah keputusan yang cerdas. Erebus menjentikkan jarinya dan meninggalkan satu komentar terakhir, yah, lagi pula kau tidak dianggap cerdas. Kumiho hanya tersenyum mendengar ejekannya dan melihatnya berteleportasi dengan jagoannya. Setelah dia pergi, dia berbalik ke arah jagoannya dan memerintahkan, lakukan yang terbaik untuk menemukan cara mengendalikan pikiran anak laki-laki itu dan ungkapkan sebanyak mungkin rahasia darinya. Sensation memiringkan kepalanya dengan bingung ke arah sasarannya, tetapi dia tetap setuju sekaligus, saya akan mengerjakannya, nyonya. Kumiho menghadap sofa tempat Lady Spink duduk dan menyeringai licik, indraku mengatakan bahwa kalian bertiga menyembunyikan rahasia besar. Hehehe, dalam kehidupan abadi yang membosankan ini, apa yang lebih menyenangkan daripada mengungkap rahasia orang lain dan membuat mereka dalam masalah. Tawanya yang gembira saat berkata demikian menunjukkan dengan jelas bahwa ia sungguh menikmati melakukan hal itu, seperti bagaimana Lady Spink menikmati penelitian. Apalagi yang bisa diharapkan dari seorang primogenitor dari spesies rubah roh. Bagaimana dengan memprovokasi Lady Spink dengan mengingkari janjinya? Dia benar-benar tidak peduli. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak padanya bahkan jika dia ingin membalasnya. Disitulah dia salah. 10 hari kemudian, 10 menit sebelum dimulainya permainan. Felix saat ini sedang duduk di ruang tamu dalam posisi meditasi sementara ada banyak hologram di hadapannya. Yang satu menampilkan berita yang sedang tren, yang satu lagi untuk hadiah, dan yang terakhir untuk mengawasi lokasi pengirimannya. Untuk berita,
Gamenya saat ini masuk dalam 10 besar berita trending SG di galaksi Bima Sakti. Ratusan triliun manusia berencana untuk menontonnya baik melalui streaming, langsung, atau versi bajakan jika mereka tidak mampu membelinya. Alasan mengapa begitu banyak perhatian terlihat dalam game ini adalah karena tingkat kekuatan Crealder dari Talisman Rache. Dia menduduki peringkat platinum tingkat rendah dan dia memiliki kekuatan yang setara dengan seorang Bloodliner Origin Realm yang baru bangkit. Jadi sebagian besar penonton sebenarnya mengantisipasi kalau Felix akan kalah telak karena di mata mereka, sekuat apapun kekuatan yang berhasil ia peroleh dalam 2 bulan itu tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan seorang Bloodliner Origin Realm. Itu karena kekuatan fisik seorang Bloodliner Origin Realm yang baru bangkit adalah 30 kbf. Jangan sebutkan kekuatan kemampuan mental, kemampuan elemennya. Jika tidak karena perbedaan sebesar itu, tidak akan terlalu sulit untuk mencapai alam asal. Ketika Felix membaca komentar mereka, dia juga tahu bahwa mereka benar. Dia jauh di luar kemampuannya karena memernya yang mengerikan. Namun, karena desain permainan yang unik, semuanya mungkin. Selama 10 hari itu, ia memastikan untuk membuat banyak rencana dan keterampilan untuk memanfaatkan kemampuannya sepenuhnya di udara. Bagaimana dengan hadiahnya? Jumlahnya memang bertambah tetapi tidak ada satupun yang melampaui hadiah 50 miliar SC atas penandatanganan kontrak perbudakannya. Terakhir, hologram pengiriman itu menampilkan harta karun alam kelas C yang terakhir dibeli dan beberapa botol garis keturunan Avion yang akan membantunya mencapai 99% dan membangkitkan Thor, semoga saja. Dalam waktu singkat, Felix telah menutup semua hologram setelah melihat bahwa hanya tersisa 10 detik sebelum teleportasi. Dia sudah bermain kartu dengan penyewa dalam pikirannya untuk keberuntungan dan mentalnya sudah sangat kuat. Bagaimana dengan mengebiri dirinya sendiri? Dia tidak mempertimbangkannya. Jika saja tidak dilarang meminum ramuan 3 hari sebelum pertandingan, ia akan meminum ramuan yang mampu menurunkan kadar testosteronnya secara signifikan untuk menghindari pengaruh besar dari kemampuan pesona sensation. Tetap saja, dia sudah menyiapkan serangan balik kalau-kalau dia terlalu dekat dengannya. Sebuah kejutan yang pasti akan selalu diingat oleh Kumiho. Wus wus wus. Di atas danau biru yang damai, bersih sehingga dapat memantulkan cahaya dengan sempurna, langit biru, gunung-gunung, dan pepohonan di sekitarnya, Felix dan tubuh pemain lainnya mulai terekonstruksi dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka semua membuka mata dan melihat sekeliling mereka dengan ekspresi penasaran. Danau, apakah MC kita akan berbasis laut? Tebak Felix sambil melihat sekelilingnya, ingin mencari tempat untuk duduk. Celakanya, mereka berada di tengah danau tanpa satu pun benda untuk duduk. Karena tidak punya pilihan lain, Felix mengangkat bahu dan duduk di air, tidak peduli pakaian selamnya akan basah. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat Sensation sedang menatapnya sambil mengenakan kimono merah muda yang sama. Mungkin, dia mengenakan pakaian anti-dingin di baliknya. Felix mengirimkan ciuman lembut untuk menggodanya sedikit, lalu berbalik, mencari Salesmaster. Dia melihatnya di antara 2 pemain, dengan tangan disilangkan di atas dada. Dia tidak melakukan atau mengatakan apapun. Felix mengabaikan para juara untuk saat ini dan mulai mencari ancaman lain dalam permainan ini yang sama berbahayanya dengan mereka. Dimulai dengan Crealder. Dia memiliki rambut lurus berwarna putih yang sedikit memperlihatkan wajah kasar dan ramah di balik tangkainya. Mata abu-abunya menyipit dan beberapa tahi lalat tersebar dengan anggun di pipi kirinya. Dia akan tampak persis seperti manusia normal jika saja cuping telinganya tidak terlalu panjang, mencapai dagunya. Dia mengenakan jubah kuning berlengan panjang, menyembunyikan tangannya dan mungkin senjata di dalamnya. Jika bukan karena pelarangan kartu spasial, dia akan dianggap sebagai ancaman terkuat dalam permainan ini. Felix menyipitkan matanya, meskipun, aku tetap harus berhati-hati terhadap jimatnya. Dia mungkin telah menumpuk 50 jimat yang diizinkan di dalam jubahnya. Felix tidak banyak membaca tentang ras Talisman karena ada ribuan ras dan dia tidak mungkin mengetahui semuanya. Namun, dia mengetahui pengetahuan dasar yang harus diketahui semua orang. Jika vampir dikenal sebagai bangsa penghisap darah dan memiliki sifat abadi, ras Talisman dikenal memiliki sifat bawaan yang mirip dengan bangsa kurcaci, yaitu memungkinkan mereka untuk mengukir kemampuan pada potongan kertas kecil. Kertas-kertas itu disebut sebagai jimat. Kertas-kertas itu hanya bisa memiliki satu kemampuan yang terukir di atasnya dan hanya bisa digunakan satu kali.
Sementara kaum kurcaci menggunakan bahasa mereka, Husdul, untuk mengukir kata-kata di Futhark guna memperkuat artefak. Kaum talismian menggunakan rune kuno yang dapat digunakan hanya dengan sifat bawaan mereka. Mereka tidak dapat mengukir apapun yang mereka bayangkan karena mereka terkurung dalam elemen mereka sendiri. Jadi, jimat api tidak akan bisa mengukir kemampuan berbasis air pada jimat. Alasan mengapa talisman tidak banyak disebutkan dalam UVR atau dibeli oleh petarung seperti artefak adalah karena hanya mereka yang memiliki sifat bawaan yang sama dengan talisman yang mampu memanfaatkannya. Jadi, produk mereka tidak berguna dan membuat talisman Rache kehilangan potensi pasar yang belum tersentuh. Satu-satunya jimat yang dapat digunakan oleh orang lain adalah jimat yang berhubungan dengan kutukan karena tidak perlu diaktifkan. Namun, hal ini tidak cukup untuk membuat mereka memiliki kontribusi yang sama seperti penyihir atau ras utilitas lainnya. Oleh karena itu, mereka terpaksa bergabung dengan para gamer seperti yang lainnya agar tidak dikeluarkan. Untungnya, kekuatan fisik mereka lumayan, tidak seperti manusia biasa. Selain jimat mereka dianggap sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Untuk menyeimbangkan mereka dalam permainan, mereka hanya diperbolehkan membawa 50 jimat yang mereka buat sendiri. Jadi seorang pemain tidak dapat membawa 50 jimat dengan segala macam kemampuan, kekuatan, dan elemen. Berdasarkan informasi yang dibacanya tentang Krialder, dia adalah seorang prodigi triple elementalis yaitu api, angin, petir. Artinya, ia mampu membawa 50 jimat dari ketiga elemen tersebut, yang berarti 50 kemampuan unik. Bagian terburuknya, kemampuannya dapat diubah dari satu permainan ke permainan lain sehingga hampir mustahil untuk menebak kemampuan apa yang ia persiapkan untuk permainan ini. Felix dan yang lainnya tidak waspada terhadapnya tanpa alasan. Oh, manusia itu pasti sedang menatap tajam. Krialder melambaikan tangannya sambil tersenyum sopan pada Felix. Felix menganggukkan kepala sebagai salam lalu mengalihkan pandangan, fokus pada target lain. Saat ia selesai, air yang damai itu mulai mengirimkan gelombang kecil dari tengah ke tepian. Semua pemain menghentikan kegiatan apapun yang sedang mereka lakukan dan memusatkan perhatian pada bagian tengah danau. Tak lama kemudian, mereka sedikit terkejut melihat munculnya teratai hijau diikuti kepala humanoid. Kepala itu berwajah laki-laki tampan tetapi kulitnya hijau tua dan bibirnya kuning. Sesaat kemudian seluruh tubuhnya menyusul, muncul sepenuhnya dari bawah air sambil duduk dalam posisi meditasi di atas bunga teratai lainnya. Ah, anggota klan teratai. Felix tersenyum, bukan pilihan yang buruk sebagai MC. Semua orang menghela napas lega setelah melihatnya karena mereka tahu bahwa warga ras Flora sangat rendah hati, sopan, baik, dan terus terang. Senang sekali rasanya punya hakim seperti dia, bukan yang seperti Luna. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya Kain Handrail dan saya akan menjadi juri dan komentator Anda. Kain menundukkan kepalanya perlahan dan berbicara dengan nada menenangkan, senang bertemu dengan kenalan Anda. Sebagian besar pemain menundukkan kepala untuk memberi salam. Melihat hal itu, Kain mengetukkan jarinya ke air sekali. Segera setelah itu, dinding air tipis telah naik di depan para pemain dan tetap mengapung di atas kepala Kain. Ketika mereka memfokuskan diri padanya, mereka melihat bahwa itu sebenarnya sebuah layar, yang memperlihatkan tanah kuning keriput yang penuh dengan retakan di lantai, seolah-olah langit tidak pernah menurunkan hujan selama berabad-abad. Ini adalah gurun hitam di planet Chainides. Kain menjelaskan dengan tenang, itu akan menjadi tempat pendaratanmu. Tidak ada yang bereaksi terhadap berita itu. Mereka sudah tahu bahwa tempat pendaratan mereka akan seperti ini sehingga peluang mereka untuk selamat dari jatuh akan diminimalkan. Mendarat dari ketinggian 250 km tanpa parasut di permukaan seperti batu bata ini merupakan hukuman mati bagi mereka semua. Mungkin ada di antara mereka yang sudah merencanakan ide bertahan hidup tanpa parasut tetapi mereka tetap tidak mau fokus pada ide tersebut karena terlalu berisiko. Lebih baik tinggalkan rencana tersebut untuk keadaan darurat dan fokus pada pengamanan parasut. Tak lama kemudian, gambar di layar berubah menjadi pemandangan planet yang jelas, seolah diambil dari luar angkasa. Lengkungan planet dan warna kuning atmosfer yang disebabkan oleh gurun yang kering terlihat jelas oleh para pemain. Pemandangan itu sungguh menakjubkan namun para pemain mengabaikannya dan fokus pada platform putih kecil yang ditempatkan dalam satu garis panjang, membentang sekitar 100 meter. Felix menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya sambil terus menatap platform-platform yang terlihat seperti tergantung di luar angkasa.
Itu adalah alas loncat para pemain. Sebagian besar penonton yang takut ketinggian jantungnya berdebar kencang setelah membayangkan diri mereka berdiri di atasnya. Terjun payung dari luar angkasa tanpa parasut. Terornya sungguh melumpuhkan. Penempatan Anda di landasan lompat bersifat acak. Kain menambahkan, mungkin disebut landasan lompat, tetapi Anda tidak perlu melompat karena saat permainan dimulai, platform akan menghilang dari bawah kaki Anda, menjatuhkan Anda semua pada saat yang bersamaan. Semua orang paham bahwa aturan ini wajib diikuti karena beberapa pemain pasti akan memutuskan untuk menunggu aturan ini beberapa detik lagi agar mereka memperoleh keuntungan di posisi yang lebih tinggi. Selain itu, Anda memiliki masa tenggang 30 detik setelah Anda dijatuhkan. Kain menjelaskan, kami tidak ingin Anda saling menghancurkan sejak awal. Melihat tidak ada seorang pun yang bereaksi, ia mengubah gambar jalannya permainan, dimulai dari termosfer planet. Anda akan menyelami 4 lapisan atmosfer planet ini. Di setiap lapisan, Anda akan menemukan kotak rampasan yang ditempatkan secara acak di langit, cincin yang mempercepat, cincin yang memperlambat, lingkaran teleportasi, rintangan, dan terakhir parasut. Dia mewarnai lapisan termosfer di layar dan berkata, di sini, Anda hanya akan menemukan cincin dan lingkaran teleportasi. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan bagaimana cincin-cincin itu akan tampak dan warnanya agar para pemain tidak bingung satu sama lain. Cincin yang bergerak cepat itu bersinar terang dengan warna hijau. Sementara itu, cincin yang melambat berwarna merah. Bagaimana dengan lingkaran teleportasi? Lingkaran itu berwarna putih krem. Di layar, ada puluhan di antaranya tersebar secara acak di termosfer. Para pemain mengerutkan kening melihat jumlah mereka karena sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Ini berarti akan selalu ada banyak orang di dekat mereka. Tidak ada hal baik yang muncul dari keramaian dalam permainan. Sedangkan untuk mesosfer, tantangan terbesar Anda adalah memasuki atmosfer tanpa terbakar. Kain menasihati, pakaian Anda mampu menahan dingin tetapi tidak panas. Seperti yang diduga, mereka meninggalkannya sebagai tantangan. Felix mengangkat alisnya. Dia sudah menonton pertandingan seperti ini dalam 10 hari itu dan di hampir semuanya. Para pemain dituntut untuk menangani panas yang akan muncul akibat gesekan dengan udara setelah mereka memasuki lapisan mesosfer. Dia tahu bahwa adalah mungkin untuk melakukan entry dingin hanya dengan mengurangi kecepatannya karena itulah elemen utama mengapa objek terbakar setelah memasuki atmosfer planet. Felix tidak akan mengerutkan kening seperti ini jika dia punya solusi untuk memperlambat kecepatannya. Saya hanya bisa berharap sebuah cincin yang melambat berada di dekat saya saat saya memasuki mesosfer. Dalam perkara ini, Felix hanya bisa pasrah dan menguatkan diri. Ia tidak khawatir akan terbunuh oleh panas karena ia telah mencoba melakukannya pada hari-hari persiapan dan muncul dengan selamat hanya dengan bekas-bekas terbakar di sekujur tubuhnya. Tetapi ia lebih suka menghindari cedera tersebut karena dapat merenggut nyawanya jika ia diserang pemain lain. Setelah Anda mencapai stratosfer, cincin-cincin itu akan kembali tetapi tidak lingkaran teleportasi. Namun, Anda akan dapat mengambil parasut dan kotak rampasan di lapisan itu hanya dengan melewatinya, kata Kain sambil memperlihatkan bagaimana mereka akan muncul. Kotak rampasan itu berbentuk kubus pelangi yang bersinar dan memiliki tanda tanya di semua sisinya. Ada ratusan tanda tanya yang tersebar di seluruh stratosfer. Sama seperti cincin, lingkaran, dan semacamnya, mereka semua terkurung di area terbatas. Bahkan balita pun tahu bahwa itu akan menjadi pertumpahan darah bagi mereka. Sementara itu, parasut muncul seperti ransel biasa, masing-masing memiliki warnanya sendiri. Mereka berputar perlahan di udara. Jumlahnya tidak banyak karena para pemain hanya menghitung 30 parasut yang ditempatkan di seluruh tempat. Tepat seperti jumlah pemainnya, pikir Felix. Meskipun tampaknya setiap pemain memiliki parasut untuk dirinya sendiri dan tidak perlu ada pertarungan, Felix tahu itu benar-benar omong kosong. Mendapatkan parasut hanyalah permulaan. Para pemain masih perlu membukanya dan meluncur ke tanah. Tidak mungkin mereka akan mulai menembak parasut masing-masing hingga terbunuh. Jadi, untuk menyingkirkan sebanyak mungkin pesaing, para pemain akan mencoba menghancurkan parasut manapun yang ada di depan mata mereka jika mereka berhasil mengamankannya. Terakhir, troposfer. Kain berkata, di sini, Anda akan menemukan rintangan seperti badai petir, kawanan burung yang menyerang dalam jumlah ratusan, dan angin kencang yang tiba-tiba dan mengerikan.
Kali ini dia tidak memperlihatkan seperti apa wujud mereka atau mengatakan kapan tepatnya para pemain akan menghadapi rintangan. Kurangnya informasi ini jauh mematikan daripada yang dapat dipahami. Karena mereka jelas akan membuka parasut mereka di lapisan ini. Jika mereka salah mengatur waktu, parasut mereka akan rusak parah oleh salah satu rintangan. Soal kapan kalian akan membuka parasut, itu terserah kalian. Kain menepukkan tangannya dan berkata dengan tenang, ada pertanyaan. Hanya 5 pemain yang mengangkat tangan dan Crialder adalah salah satunya. Setelah Kain menunjuk salah satunya, pemain itu mengajukan pertanyaannya, bolehkah kami tahu berapa lama peningkatan kecepatan atau debuff perlambatan ini akan berlangsung? Masing-masing 10 detik, jawab Kain. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Bolehkah kami tahu bagaimana kami bisa mendapatkan gelar unik dan surat rekomendasi untuk SG Hall of Fame? Tanya Crialder. Gelar unik itu bernama Meteor Strike. Untuk mendapatkan gelar unik itu, kamu harus memenangkan permainan dengan mendarat di tanah. Kain berhenti sejenak dan berkata dengan tenang, kamu hanya perlu melakukannya tanpa parasut. Astaga, elit atau bukan, para pemain tetap dipaksa untuk menarik napas dingin dalam kondisi yang begitu berbahaya. Mereka langsung menyerah untuk membidiknya karena keselamatan mereka adalah prioritas utama. Tidak mungkin, mereka akan membuat diri mereka terkena kerusakan akibat jatuh yang meningkat 500% untuk sebuah gelar. Mereka semua telah diuji apakah mereka akan selamat saat terjatuh dari ketinggian 200 meter tanpa parasut atau tidak. Ini adalah batas yang dapat ditangani oleh tubuh mereka karena mereka bisa saja patah anggota tubuh dan bahkan koma tetapi tidak terbunuh. Namun, dalam permainan ini, mereka akhirnya berubah menjadi pasta karena kerusakan yang disebabkan pada tubuh mereka telah dikalikan 5 kali lipat oleh Ratu. Jika mereka selamat, baguslah. Jika tidak, Ratu tidak akan ragu untuk mengeluarkan mereka dari kesadarannya. Aku bahkan berpikir bahwa aku memfasilitasinya. Kain bergumam sambil melihat ekspresi mereka yang tidak tertarik. Kurasa tak perlu kuceritakan kepadamu tentang persyaratanku untuk mendapatkan surat rekomendasi. Kain berkata, 5 kali lebih sulit dari ini. Mendengar hal itu, para pemain mendesah kecewa. Kebanyakan dari mereka memiliki nama yang terukir di Hall of Fame cabang SG dan juga memenangkan berbagai penghargaan. Jadi, ambisi mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat universal dapat dipahami karena mereka terbiasa selalu berada di puncak. Sementara itu, Felix sebenarnya satu-satunya yang kurang di departemen ini karena ia memiliki banyak gelar unik tetapi tidak ada satupun surat rekomendasi atau penghargaan. Bagaimana dengan nominasinya untuk mendapatkan penghargaan pemain Elo rendah terbaik? Ia gagal meraihnya karena pemungutan suara dilakukan tepat setelah ia diungkap oleh Ten. Gamma, citra publiknya hancur total, membuatnya menerima banyak downvote dari publik dan mendiskualifikasi dia untuk menghadiri acara penganugerahan penghargaan. Sementara itu, Felix sibuk dengan urusan lain, tidak peduli dengan penghargaan itu. Dia tidak bercanda tentang hal ini ketika dia mengatakannya berulang kali. Kurasa sesi kidananya sudah selesai. Kata Kain sambil melihat ke arah pemain yang tangannya ditarik ke bawah. Tanpa mengharapkan jawaban, dia berkata sambil memecah partikel cahaya, karena kita selesai lebih awal, kamu punya 1 jam waktu luang. Nikmatilah. Setelah dia menghilang, para pemain meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan semua yang dibahas di sini sebelum mulai membidik sekutu potensial mereka. Kali ini Felix tidak berencana untuk bermain solo karena permainan ini 10 kali lebih berbahaya daripada permainan sebelumnya. Dia sudah membaca setiap detail kecil dari setiap pemain di sini dan menghafalnya secara menyeluruh dengan ingatannya yang sempurna. Dia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi sekutu terbaiknya dalam permainan ini. Sekutu yang berguna dan mudah disingkirkan saat keadaan memanas. Willsbreath, seorang Dark Druid sejati. Felix menyeringai jahat dan berpikir, kau akan menjadi sekutuku. Kasihan sekali dia malah mendekatimu atas kemauannya sendiri. Ucap Asna memelas sambil mengunyah popcornnya. Seperti yang disebutkannya, seorang pria berkulit perunggu kekar, yang mengenakan kulit beruang di atas dada atasnya yang telanjang, berjalan ke arah Felix sambil menatap tajam. Ia memegang tongkat kayu yang ujungnya dihiasi permata kehijauan yang diikat dengan cabang-cabang tipis. Ketika Felix mendekatinya, ia melihat banyak hewan dalam bentuk roh, berenang di dalamnya. Dia tidak terkejut dengan pemandangan itu karena dia tahu bahwa sistem kultivasi druid bergantung pada hewan, binatang buas, dan alam itu sendiri.
Mereka tidak pernah menyakiti salah satu dari mereka dan menegur siapapun yang melakukannya di hadapan mereka. Ini untuk para druid murni. Bagaimana dengan Dark Druid? Mereka membunuh mereka dan menyegel roh mereka di dalam permata itu. Felix tahu bahwa dengan melakukan hal itu, para Dark Druid akan mampu mengubah bentuk menjadi hewan, binatang buas, atau makhluk lain, lalu memanfaatkan sepenuhnya kemampuan warisan mereka. Tentu saja, mereka harus memiliki afinitas unsur yang sama dengan makhluk-makhluk itu untuk menggunakan kemampuan mereka. Melihat banyaknya roh yang tersegel di dalamnya, Tuhan tahu berapa banyak kemampuan yang bisa dia gunakan dalam permainan ini. Meski begitu, Felix tetap merasa bahwa dirinya adalah sekutu terbaiknya jika dibandingkan dengan pemain lainnya. Halo manusia, Willsbread menyapa Felix dengan mengetukkan tongkatnya 2 kali di atas air. Felix menyapa balik dengan anggukan kepala dan bertanya dengan tenang, apakah Anda butuh sesuatu? Dia tidak ingin menunjukkan niatnya untuk bersekutu dengannya karena nampaknya dia sudah siap untuk itu. Di matanya, ini mungkin akan menyingkirkan Willsbread karena dia juga berpikir bahwa Felix adalah sekutu terbaik untuk diajak bermain dan juga yang paling mudah untuk dikhianati. Tampaknya banyak pemain yang berpikiran sama tetapi memutuskan untuk mundur setelah melihat Willsbread telah berjalan terlebih dahulu. Saya sedang mencari partner, Willsbread berbicara terus terang, saya yakin kita bisa saling membantu melawan yang lain sebelum kita mencapai troposfer. Jadi, maksudnya kemitraan kita hanya akan berlangsung sampai lapisan troposfer. Felix tersenyum dalam hati, itulah yang kuharapkan. Meskipun Felix berpikir demikian, dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi serius selama beberapa detik sebelum berkata, saya setuju jika ketentuan kontraknya menyenangkan saya. Apakah Anda sudah menyiapkan sesuatu? Bagus, dia tertarik. Willsbread cukup gembira dengan persetujuan tidak langsung Felix tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, ia mewujudkan kontrak holografik dan mengizinkan Felix membacanya dengan tenang. Ratu bandingkan dengan kontrak default kemitraan SG dan tunjukkan padaku hanya perbedaannya, pinta Felix. Sang Ratu melakukan apa yang diperintahkan dan menyerahkan kontrak holografik tak kasat mata yang memiliki beberapa ketentuan yang disorot dengan warna hijau terang. Felix mulai membaca ketentuan-ketentuan itu dari atas dengan cermat, sambil menyadari bahwa satu detail kecil yang terlewat dapat menyebabkan dia kehilangan nyawanya. MC tidak selalu memberikan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk bonding time tanpa alasan. Mereka diberi waktu yang cukup untuk membaca kontrak aliansi dengan saksama. Dalam 10 menit, Felix selesai membaca semua persyaratan yang diubah dan merasa puas dengan sebagian besarnya. Yang tidak disukainya, dia bernegosiasi dengan Willsbread untuk mengubahnya. Setelah beberapa menit negosiasi bolak-balik, kontrak telah ditandatangani dan kemitraan baru telah lahir. Sensation dan Saltmaster melihat interaksi mereka tetapi mereka masih tidak tahu apakah mereka telah bersekutu bersama atau tidak. Felix dan Willsbread menjaga hologram tetap tak terlihat dan percakapan mereka melalui telepati karena alasan ini. Hadirin sekalian, apakah kalian siap bertemu dengan idola kalian? Berdiri di atas bunga teratai yang melayang, Kain terlihat berteriak ke mikrofon dengan penuh semangat, tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah, itu sudah bisa diduga karena MC mesti gaduh dan penuh gairah untuk memeriahkan stadion dan meraup komisi besar. Jadi, meskipun seorang MC tampak seperti bongkahan es dalam kehidupan sehari-harinya, ia akan berubah menjadi komentator yang energik. Kilder, Sensation, aku mencintaimu, Landlord, Blade Churcher. Para penonton tentu saja bereaksi dengan baik karena sorak-sorai dan nyanyian menggema di seluruh stadion yang terisi penuh. Penggemar dari berbagai ras, galaksi, planet, kebangsaan, dan jenis kelamin berkumpul bersama di satu tempat untuk menonton dan semoga menikmati tontonan yang luar biasa. Wus-wus. Di bawah suasana penuh semangat ini, Felix dan pemain lainnya telah muncul lebih dulu dari siapapun. Segera setelah mendengar nama mereka, semuanya menunjukkan ekspresi senang dan mulai melambaikan tangan ke arah penggemar, mengirimkan lambaian penuh semangat lainnya. Sayangnya, Kain tidak membiarkan mereka menikmatinya sedetik pun karena segmen wawancara berdurasi setengah jam itu tidak cukup untuk mencakup setengah dari mereka. Gedebuk. Oleh karena itu, ia mengapung dengan anggun di atas bunga teratai dan memulai segmen wawancara dengan Sensation karena dialah yang tercantik di antara semuanya. Saat dia mewawancarainya, Lady Sphinx, J. R. Mumander, Erebus,
dan Kumiho semuanya duduk di ruangan yang sama tempat mereka mengadakan pertemuan. Ada 3 hologram di hadapan mereka, masing-masing berfokus pada juara yang berbeda. Bagaimana dengan para primogenitor lainnya? Mereka memiliki juara mereka sendiri untuk ditonton. Satu-satunya alasan mereka berkumpul di gedung itu untuk menonton pertandingan Felix adalah karena rasa ingin tahu mereka tentang situasi yang aneh itu. Kalau saja ada primogenitor yang masih berminat mencoba permainan Felix, mereka pastilah anggota Darken Faction. Kenapa si imut itu memakai tas kulit di pinggangnya? Tanya Kumiho penasaran setelah melihat tas mungil Felix. Sayang, baik Lady Sphinx maupun J.R. Mungander tidak mau peduli untuk menanggapi pertanyaannya. Mengabaikanku sekarang, Kumiho cemberut seperti anak kecil, membuat Erebus tidak ingin apa-apa selain menamparnya habis-habisan. Tidak ada yang lebih dibencinya selain melihat kelakuan Kumiko yang pura-pura kekanak-kanakan, padahal usianya sudah setua alam semesta. Meski begitu, dia juga agak penasaran dengan tas kulit itu. Ia yakin bahwa ia tidak pernah melihat Felix memilikinya pada pertandingan sebelumnya melalui cuplikan pertandingan yang ia tonton. Penggemar Felix sebenarnya adalah orang pertama yang menyadarinya dan mulai mendiskusikan tujuannya. Apakah menurutmu benda ini menyimpan senjatanya? Pemimpin Emma bertanya kepada Markus yang duduk di sebelahnya sambil mendokumentasikan segala hal baru tentang Felix. Mungkin saja, Markus berkata dengan tenang, tapi senjata kecil macam apa yang bisa melukai pemain-pemain itu? Benar, permainan ini hanya memperbolehkan membawa senjata dari bahan-bahan umum. Pemimpin Emma setuju. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa artefak atau senjata yang terbuat dari material bermutu tinggi dilarang dalam permainan untuk menjaga keadilan permainan. Jika artefak diizinkan, para pemain dengan latar belakang kaya akan melindas rakyat jelata yang memanjat untuk mengubah hidup mereka. Oleh karena itu, satu-satunya peringkat di mana artefak diizinkan adalah di elo atas SG. Pada peringkat tersebut, setiap orang punya cukup uang untuk mendapatkan artefak yang layak. Kalau mereka memutuskan untuk pelit dan mendapatkan sampah, mereka akan menanggung akibatnya saat mereka dihancurkan oleh artefak milik orang lain. Kurasa benda itu berisi jarum. Markus menyarankan dengan cerdas, racun tuan tanah berbentuk kabut dan tidak akan bertahan di ketinggian seperti itu. Jadi, dia pasti membawa jarum berongga untuk mengisinya dengan racun dan menggunakannya untuk memengaruhi orang lain. Itu sebenarnya langkah yang cukup cerdas. Puji pemimpin Emma, aku benar-benar bisa melihat tuan kita melakukannya. Tapi, aku masih berpikir akan sulit bagi jarum-jarum itu untuk menembus kulit para pemain. Markus tidak menjawab kali ini karena dia juga bingung dengan masalah ini. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan di sana, Tuan? Batin Markus sambil menatap tajam tas kulit kecil milik Felix. Sayangnya, segmen wawancara berakhir dan misteri belum terpecahkan bahkan ketika Kain telah mewawancarai Felix. Saat segmen itu berakhir, Kain menepukkan tangannya sekali dan semua pemain telah diteleportasi ke lokasi lompatan yang ditentukan di luar angkasa. Ketika Felix membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tengah barisan pemain yang panjangnya mencapai 100 meter. Dia melihat ke kiri dan melihat Sensation di ujung barisan, membuatnya menandatangani tanda lega. Namun, tepat setelah melihat ke arah kanannya, kelopak matanya berkedut saat melihat Saltmaster berdiri 2 meter di sampingnya. Sial, aku harus memanfaatkan waktu tenggang 30 detik itu untuk menjaga jarak sejauh mungkin darinya. Meskipun dia sedang merencanakan pelariannya, Felix tidak pernah menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya saat dia berhadapan dengan mata gelap tanpa pupil dari Saltmaster. Sesaat kemudian, Saltmaster mengedipkan matanya dan fokus pada Sensation yang melihat mereka dari ujung barisan. Melihat dia mengubah fokusnya, Felix melihat ke arah Saltmaster, ingin melihat di mana sekutunya ditempatkan. Setelah menyadari bahwa dia juga berada di dekat ujung barisan lainnya, Felix mengiriminya pesan, ayo kita bertemu di tengah saat permainan dimulai. Dimengerti, Willsbread menganggukkan kepala kecil ke arah Felix dan melirik ke arah planet kuning raksasa itu. Dia juga mengenakan setelan yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya untuk melindunginya dari hawa dingin. Jika nama pemain tidak terlihat di atas kepala mereka, akan sulit untuk mengenali satu sama lain. Mulai hitung mundur, Kain berkomentar keras sambil mengulurkan tangannya ke arah hitungan mundur 30 detik di layar. Olivia dan rekan-rekan Felix yang lain menatap jam dalam-dalam sambil menahan napas karena antisipasi dan sedikit khawatir.
Mereka membaca apa yang tertulis di jaringan dan tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Felix mengatasi begitu banyak tantangan yang mustahil, maka akan sangat bodoh jika kita meragukannya tanpa berpikir lagi. Tetapi, mereka tetap percaya bahwa permainan ini akan menjadi tantangan terberatnya dengan peluang paling kecil untuk menang. Segera, mereka berhenti memikirkan hal itu dan mulai menghitung mundur bersama pemirsa setelah waktunya mencapai 10 detik. 3, 2, 1. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan pipi memerah karena kegirangan. JUMMPP.